sekolah tatap muka. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan apa? Dengan cara mempersiapkan pembelajaran daring yang efektif, dengan cara upgrade kemampuan guru dalam menggunakan teknologi yang mendukung belajar mengajar daring. Belajar mengajar daring itu tidak hanya dengan misal video call atau Zoom meeting, kita bisa menggunakan media-media kreatif lain seperti misalnya chatbot atau video yang interaktif, WA chat, masih banyak jalan yang bisa kita tempuh tanpa membahayakan anak-anak kita. Yang keempat, pemerintah daerah harus melakukan monitoring tentunya untuk pengawasan pada sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran tersebut. Terus memberikan sanksi tegas kepada sekolah atau aparatur yang melanggar aturan, bukan hanya sebatas memberikan peringatan tanpa monitoring reguler, agar hal-hal seperti KKN tatap muka itu tidak terjadi kembali di saat kondisi masih positivity rate di sekitar 30%. Lalu pemerintah pusat dan daerah harus memberikan informasi tentunya yang akurat kepada dan adekuat kepada orang tua sehingga mereka bisa consider harus memperbolehkan atau anaknya untuk pembelajaran tatap muka dan bagaimana cara mereka untuk menjaga anak-anaknya agar terhindar dari penularan COVID-19 untuk pembelajaran ke depannya. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan dari kami bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat. Apakah bagaimana cara untuk pembelajaran yang efektif tanpa membahayakan anak-anak kita. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Rifani. Oke, terima kasih Mbak Dia, pemaparan yang sangat jelas dan kemudian pemaparan ini akan diperkuat lagi dengan hasil penelitian dari Bapak Diki dan Mas Yemiko. Mereka akan menjelaskan dan memaparkan penelitian mereka terhadap laporan-laporan yang masuk di lapor COVID. Kita akan memberikan waktu kepada mereka 20 menit kepada Mas Diki dan kepada Pak Diki dan Mas Yemiko, disilakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Rifani. Selamat siang Pak Diki, selamat siang Pak Sony dan teman-teman dari bidang perubahan perilaku Satgas COVID-19. Perkenalkan, saya Yemiko di sini dari mewakili tim riset dan tim laporan warga lapor COVID. Pada waktu itu kami berpikir untuk melihat sebenarnya bagaimana sih situasi pendidikan di Indonesia. Sebenarnya ide ini sebenarnya sudah tercetus sejak bulan Maret ya, yang kemudian kami mengajak Pak Diki begitu. Kami mengajak Pak Diki untuk membimbing kami karena kami dari relawan lapor COVID umumnya memang adalah mahasiswa ataupun orang-orang yang baru lulus setelah kuliah, jadi sehingga tapi kami memiliki ketertarikan yang sama untuk melihat kajian-kajian atau riset-riset karena bagaimanapun data sangatlah penting untuk penanganan pandemi begitu. Lalu kemudian akhirnya tercetuslah kajian kami berkaitan dengan situasi terkini pendidikan di Indonesia yang kemudian kami kerucutkan lagi menjadi suatu riset berkaitan dengan kognisi sosial mahasiswa terkait dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Begitu. Silakan lanjut Mbak Hana. Lanjut lagi Mbak. Ya, jadi survei kami adalah bertajuk terkait dengan kognisi sosial mahasiswa terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang kemudian dilatar belakangi atau yang dilatar belakangi oleh dua persoalan, yakni penanganan pandemi yang kemudian kami melihat sebagai suatu tantangan besar ya, baik itu persoalan yang kemudian berimplikasi pada persoalan pembelajaran kami selaku mahasiswa, lalu berkaitan juga terkait dengan kebebasan kami sebagai mahasiswa dalam mengutarakan pendapat dan lain-lain, yang kemudian kami melihat ini sangat-sangat perlu untuk kita coba cari kajiannya di mana. Nah, kita tahu sendiri bahwa pemerintah selama ini melakukan beberapa program ya, 4 yang paling besar diantaranya adalah terkait dengan data dan informasi, lalu yang kedua adalah pembatasan sosial, lalu surveillance epidemiologis, dan yang keempat adalah vaksinasi. Nah, 4 program ini kalau misalkan kami lihat sebagai praduga kami di awal bahwa ini masih sangat sangat susah atau sangat sulit diterima oleh mahasiswa. Nah,
Kenapa kita fokusnya ke mahasiswa terlebih dahulu? Karena memang akses kita kepada mahasiswa jauh lebih banyak, ya, jauh lebih dekat. Dan kemudian kita melihat bahwa sebenarnya mahasiswa dari dulu itu memiliki peran politis, ya, peran politis dan juga berdasarkan basis akademis yang kuat juga untuk berbagai macam persoalan isu-isu yang ada di Indonesia. Begitu. Lanjut, Mbak. Lalu kognisi sosial itu apa aja yang perlu, apa saja yang akan kita potret dari sini? Yang pertama adalah terkait dengan pengalaman mahasiswa terkait dengan COVID-19, lalu pengetahuan terkait dengan COVID-19, dan pandangan mahasiswa terkait dengan kebijakan pandemi. Lanjut, Mbak. Ya, jadi metodologi kita adalah terkait menggunakan non-probability sampling, lalu kita melaksanakan surveinya pada tanggal 6 sampai 20 Juli, ya, itu masih bulan lalu. Lalu penyebaran survei kita menggunakan platform Qualtrics yang kemudian kita sebarkan secara online atau secara daring, ya, kepada rekan-rekan kami sesama mahasiswa, maupun kita juga bekerja sama dengan beberapa badan eksekutif mahasiswa di beberapa universitas untuk menyebarkan survei. Nah, survei kita lakukan hanya di 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mengapa? Karena kami melihat beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah tingginya kasus, lalu yang kedua adalah jumlah keterpaparan individu berusia mahasiswa, ya, berusia di usia mahasiswa yang cukup paling tinggi di Indonesia ada di 3 provinsi di 3 provinsi ini, sehingga kemudian kami memilih Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, ya, selain memang cukup banyak universitas di 3 provinsi ini, sehingga akhirnya kami memilih Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat untuk provinsi kita untuk melakukan riset, dan kita menyebarkan riset ini melalui tautan Bitly Pemahaman Mahasiswa LC19. Boleh dilanjut, Mbak. Jadi responden kita adalah ada 859 yang kemudian sebelumnya kita juga sempat menghitung berapa responden minimum, ya. Responden minimum kita mendapatkan bahwa masing-masing provinsi paling tidak harus mendapatkan 271 responden, dan kemudian kita melebihi itu, jadi kita memenuhi target minimum kita. Jadi ada 859 mahasiswa yang terbagi menjadi 63% adalah perempuan, lalu 34,5% adalah laki-laki, dan selebihnya tidak ingin menyebutkan gender mereka. Dengan usia paling banyak adalah usia 18 sampai 20 tahun. Dengan dengan lama kuliah, ya, pada rentang waktu 1 sampai 2 tahun, dan pada tahun ketiga sampai keempat mereka berkuliah. Lalu boleh dilanjut, Mbak? Ya, kami memetakan bahwa asal perguruan tinggi, ya, atau responden paling banyak ada di Jawa Tengah, gitu. Lalu kemudian Jawa Barat dan DKI Jakarta. Terkait dengan pemetaan ini, kami juga melakukan pemetaan terkait dengan mahasiswa. Kita bagi juga menjadi mahasiswa diploma 1, diploma 2, dan diploma 3, lalu diploma 4 dengan S1, lalu kemudian pasca sarjana. Kalau misalkan kita lihat di sini, pasca sarjana paling banyak dari DKI Jakarta, S1 yang paling banyak dari Jawa Tengah, lalu kemudian D1, D2, dan 3 paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, kami mencoba untuk memetakan, ternyata ada 15,83% mahasiswa pernah terinfeksi COVID-19, lalu 39%-nya keluarga inti mereka juga pernah terinfeksi COVID-19, lalu 74,16% teman dekat daripada responden ini sempat terinfeksi COVID-19. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa masih sangat dekat atau masih sangat menghadapi risiko yang cukup besar, begitu. Tetapi kalau misalkan kita melihat di sini, kalau kita menggunakan kacamata social desirability, begitu, kita menunjukkan bahwa ada beberapa mahasiswa mungkin akan menunjukkan ada bias, ya. Jadi dirinya sendiri melihat, oh, aku aman, tapi di sisi yang lain ternyata orang di sekitar saya aman, berbahaya, begitu. Pun pada saat yang sama, begitu, mungkin teman dekat mereka melihat saya sebagai orang yang mahasiswa juga terpapar COVID, sehingga ini masih menunjukkan ada bias yang kemungkinan, ya, sehingga kita mendapatkan hasil bahwa setidaknya seminimal mungkin 15,83% mahasiswa itu pernah terinfeksi COVID, ya. Barangkali mereka tidak mau mengakui atau mereka bahkan tidak tahu, ya. Tetapi kalau misalkan kita mau melihat dari angka-angka setelahnya, yakni di ring terdekatnya, di lingkaran terdekatnya, baik keluarga inti maupun teman dekat mereka yang cukup tinggi, ya, kalau misalkan kita melihat, sehingga bahaya COVID masih cukup mengincar mahasiswa.
Ya, kita melakukan asesmen yang pertama terkait dengan data dan informasi, yang kemudian kami menemukan bahwa ternyata boleh dilanjut Mbak Ana? Ternyata 11,55% mahasiswa itu jarang mengakses informasi dengan informasi COVID ya. Kalau misalkan kita lihat ya mungkin satu dari 10 orang mahasiswa itu jarang sekali mengakses informasi terkait dengan COVID. Nah, 13,65% mahasiswa itu jarang mengakses informasi COVID dari situs pemerintah begitu. Jadi masih cukup besar ya ternyata mahasiswa jumlah mahasiswa yang tidak tidak mau mengakses atau tidak sering mengakses data dan informasi perihal COVID. Dan lalu 12,37% ya sedikit lebih kecil mahasiswa jarang mengakses informasi COVID-19 dari situs non pemerintah ya seperti lapor COVID, mungkin juga kawal COVID dan website atau media sosial organisasi-organisasi non pemerintah yang juga memaparkan informasi perihal COVID-19. Lalu selanjutnya Mbak. Ya, lalu kita juga melihat terkait dengan perubahan persepsi dan perilaku yang diakibatkan oleh informasi. Jadi setelah mahasiswa mengetahui membaca informasi atau mengetahui data perihal COVID, ternyata 94,8% mahasiswa meyakini bahwa mematuhi protokol kesehatan dapat menurunkan angka COVID-19. Ya, 94,8 mungkin angka yang besar, tetapi masih ada angka minor ya, yaitu sekitar 5,2% mahasiswa itu tidak yakin patuh prokes dapat menurunkan angka kesehatan. Kalau misalkan kita menggunakan prinsip jaring begitu, 5% ini cukup bisa menjadi salah satu karier-karier COVID yang kemudian bisa mempengaruhi persepsi, bisa mempengaruhi kesehatan 94% yang lain. Sehingga ini juga masih cukup berbahaya ya di balik ini semua. Lalu 86 mahasiswa meyakini penggunaan masker 2 lapis mengurangi penularan COVID. Lalu selama PPKM darurat kemarin kita juga menemukan bahwa 91,24% mahasiswa tidak berkumpul ya. Berarti masih ada sekitar 8 persenan, 8, sekian persen mahasiswa itu juga masih sering nongkrong gitu bersama dengan teman-teman mereka selama masa PPKM darurat. Silakan dilanjut, Mbak. Ya, lalu kita mencoba asesmen PPKM darurat. Lanjut, Mbak. Ya, asesmen darurat kita melihat terkait dengan kepatuhan mahasiswa terhadap aturan dan melihat orang lain mematuhi aturan atau tidak begitu. Nah, pertanyaan yang pertama yang kita tanyakan adalah apakah saya sering melakukan pelanggaran protokol kesehatan? Ternyata hampir 80% mahasiswa itu hampir 8% mahasiswa itu masih sering melanggar prokes ya. Lalu kemudian 80% mahasiswa itu sering mendapati pelanggaran prokes di sekitarnya. Jadi mahasiswa ini saya mungkin merasa bahwa saya selalu patuh, tetapi di sekitar mereka masih ada 79 masih ada begitu banyak orang yang tidak mematuhi, yang kemudian diperkuat dengan temuan bahwa hampir 80% mahasiswa masih sering melihat pelanggaran prokes di sekitar mereka. Lalu terkait dengan razia, jadi aparat kan pemerintah melalui aparat kan juga sering melakukan razia seperti razia masker dan razia protokol kesehatan yang lain. Ternyata 40,72 mahasiswa itu masih sering mendapati razia prokes di sekitarnya. Jadi sering menemui ya. Tetapi pada saat yang sama juga 36,64 mahasiswa sering mendapati pembiaran pelanggaran prokes oleh aparat. Jadi misalkan saya tidak menggunakan masker, ada aparat, lalu mahasiswa sebagai pihak ketiga melihat aparat tidak menegur saya atau tidak merazia saya, sehingga ini menjadi suatu suatu perhatian juga untuk Pak Satgas barangkali andai kata mungkin perlu diperhatikan persoalan-persoalan semacam ini begitu. Tetapi satu hal yang mungkin bisa kita temui secara tidak langsung di sini, mahasiswa masih sering keluar ya, mahasiswa masih sering menemui orang-orang di sekitar mereka begitu. Boleh dilanjutkan. Lalu ini pengetahuan mahasiswa perihal COVID, posko COVID begitu. Yang pertama ternyata 23,57% mahasiswa tidak tahu terkait dengan posko COVID, lalu 51 atau setengah ya, lebih dari setengah mahasiswa tidak mendapati posko COVID di sekitar mereka ya. Lalu ternyata lebih dari 90% atau 94,86 mahasiswa tidak terlibat aktif dalam posko COVID ya. Begitu. Silakan dilanjut. Nah, ini terkait dengan bansos begitu. Nah, kami juga melakukan asesmen terkait dengan bansos. Ternyata masih ada 23% mahasiswa yang masih jarang atau tidak pernah menerima bantuan kuota dari pemerintah. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada gap-gap yang mahasiswa di mana mereka tidak menerima bantuan kuota. Dan ternyata Provinsi Jawa Tengah itu merupakan provinsi dengan
jumlah mahasiswa menerima bantuan kuota paling sedikit begitu. Silakan dilanjut, Mbak. Ya, ini kami juga melakukan sentimen mahasiswa terkait dengan korupsi yang sempat terjadi begitu. Kami melakukan satu pertanyaan dan kemudian kita meminta pertanyaan jawaban terbuka satu kata saja begitu. Jadi kami menanyakan kepada mahasiswa satu kata dong untuk kasus korupsi selama masa pandemi. Ternyata sentimennya sangat negatif ya. 773 dari 859 mahasiswa itu sangat melihat sentimen negatif. Tetapi masih ada 17 nih yang melihat korupsi di masa pandemi itu satu hal yang positif ya. Ini juga perlu menjadi tugas kita bersama begitu. Kenapa harus ada seperti ini? Silakan, Mbak. Lalu kita melakukan asesmen terkait dengan 3T. Silakan, Mbak. Jadi yang pertama pengalaman mahasiswa di testing ya, ternyata sudah 62% mahasiswa yang pernah melakukan tes ya. Yang kemudian kita mencoba mencari tahu pengetahuan mereka sejauh mana terkait dengan testing. Ternyata memang pengetahuan mahasiswa tentang testing ya itu sudah cukup baik ya, karena mereka sudah cukup banyak ya PCR, mereka mengetahui bahwa PCR itu cukup adalah yang paling akurat. Lalu rapid test antibody itu menggunakan darah, lalu PCR swab itu mengusap bagian mulut dan esofaring ya, kerongkongan. Lalu kemudian PCR lebih mahal, mahasiswa sudah tahu itu begitu. Tapi masih ada minor-minor yang mungkin juga perlu diperkuat lagi sehingga warna hijaunya biar lebih tebal lagi. Gitu. Silakan Mbak Ana. Lalu terkait dengan tracing ya, jadi sebenarnya kalau misalkan dari temuan kami melihat bahwa mahasiswa itu setuju di tracing, tetapi menunggu keterlibatan otoritas setempat. Kenapa seperti itu? Karena terkadang mahasiswa itu tidak mau lapor, ya, tidak mau lapor setelah bepergian. Lalu kemudian mahasiswa juga terkadang masih banyak juga yang jarang mengisi lembar pelacakan dari layanan kesehatan. Lanjut, Mbak. Terkait dengan treatment, kami juga sudah melihat bahwa sebenarnya pengetahuan dasar mahasiswa terkait dengan COVID itu sudah cukup baik. Tetapi pada level regulasi, pengetahuannya kurang memadai. Misalkan contohnya pada level regulasi itu adalah pengetahuan mereka terkait misalkan tenaga kesehatan mendapat dana insentif dan pengetahuan mereka masih belum tahu, banyak yang belum tahu. Lalu biaya perawatan COVID-19 gratis masih banyak juga yang belum tahu begitu. Lalu kemudian kalau untuk yang pengetahuan dasar seperti semakin banyak kasus COVID maka RS semakin penuh, kasus-kasus silogisme semacam itu juga mahasiswa sebenarnya sudah mengetahui begitu. Terkait juga tapi pada level regulasi sekali lagi seperti rumah sakit tidak semua rumah sakit merupakan RS rujukan, masih banyak juga yang belum tahu atau bahkan salah begitu. Mbak Ana? Ya, kemudian asesmen vaksinasi sampai selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Diki Pelupesi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yemiko. Bapak Ibu sekalian, ini saya memaparkan sedikit ya bagian dari survei ini juga terkait vaksinasi, karena kita tahu dalam 2-3 bulan terakhir ini isu vaksinasi itu menjadi perbincangan dan memang kita melihat ini penting pelaksanaan vaksinasi. Jadi saya akan paparkan sedikit vaksinasi, dan yang bagian terakhir adalah salah satu tujuan dari survei ini adalah mencoba melihat persepsi atau tanggapan mahasiswa terhadap kebijakan penanganan pandemi. Jadi itu nanti setelah ini saya akan sampaikan juga. Oke, baik, untuk yang bagian vaksinasi, jadi sampai akhir bulan lalu ya, jadi kan survei ini ditutup sampai tanggal 20 Juli ya, kita bisa lihat ada lebih dari separuh mahasiswa ya yang menjadi responden survei ini melaporkan mereka belum divaksinasi. Jadi angkanya ya kurang dari separuh ya yang sudah divaksinasi, dan dari yang sudah divaksinasi yang sudah lengkap itu masih 10% ya dari jumlah responden survei ini. Jadi 10% itu yang sudah lengkap vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. 38% ya atau hampir 40% itu baru menerima vaksinasi dosis 1. Nah, kita tidak tahu dalam sebulan terakhir ini apakah kemudian bertambah ya, kalaupun bertambah apakah cukup cepat pertambahannya, tetapi sampai akhir bulan lalu kurang lebih bisa kita katakan demikian, di 3 provinsi DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah itu masih lebih dari separuh mahasiswa itu belum divaksinasi. Oke, berikutnya. Nah, ini sedikit memberikan gambaran lebih detail ya, ternyata di Jawa Tengah itu jumlahnya yang paling besar yang belum divaksinasi. Ya, ini menurut saya penting juga untuk menjadi catatan ya, kalau kita melihat bahwa semua orang penting untuk divaksinasi, semua
kelompok masyarakat penting untuk divaksinasi, kita melihat kepada kelompok mahasiswa ya yang kemudian tadi di paparan pengetahuan mereka relatif baik meskipun ada beberapa yang tidak akurat pengetahuan mereka, tetapi juga kemudian kita tahu karena nature secara alamiah usia mereka yang mereka butuh bersosialisasi, mereka butuh berteman ya. Ada pelanggaran-pelanggaran yang juga tadi mereka laporkan ya, mereka juga tidak sepenuhnya patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi ini penting juga untuk diperhatikan bahwa vaksinasi pada kelompok mahasiswa khususnya di Jawa Tengah itu masih bisa dikatakan cukup rendah ya, karena yang sudah divaksinasi angkanya 37%. Sementara di DKI dan Jawa Barat itu sudah mencapai lebih dari 50%, bahkan 55%. Oke, berikutnya. Nah, kami juga menanyakan ya persepsi mereka, tanggapan mereka, sebenarnya mereka itu mau nggak sih divaksin, mereka enggan atau tidak enggan untuk divaksin ya. Nah, sebetulnya ini cukup baik, cukup positif, bahkan mungkin sangat baik ya, karena kita bisa melihat ya lebih dari 90% itu menyatakan iya mau divaksinasi. Jadi memang ini sebenarnya isu yang kemudian kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ya, antusiasme, keinginan masyarakat untuk divaksinasi termasuk mahasiswa itu tinggi, tetapi kemudian ada problem dengan proses pelaksanaan untuk meningkatkan cakupan ya. Jadi hanya 7% mahasiswa yang menyatakan tidak mau divaksin. Nah, ini ada juga profil di masing-masing provinsi ya. Memang yang agak besar itu di Jawa Tengah ya, jadi hampir 12%, 11,97% itu masih ragu divaksin gitu. Di DKI Jakarta ya hanya 6% itu yang enggak divaksin, jadi dia bisa menggambarkan juga keseluruhan. Tetapi ini Jawa Tengah ternyata masih agak lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan DKI. Jadi hampir 10% itu enggan ya, dan hampir 12% itu ragu. Jadi enggan ditambah ragu itu udah 20%. Jadi 1 dari 5 mahasiswa di Jawa Tengah itu ya punya kecenderungan untuk enggan untuk divaksinasi. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Berikutnya. Nah, ini yang bagian terakhir ya. Jadi sebagai satu kelompok di masyarakat yang kita tahu mahasiswa relatif punya akses terhadap pendidikan yang lebih baik ya, mereka berada di pendidikan tinggi, dan kemudian kita tahu dalam sejarah Indonesia, sejarah politik, sejarah sosial politik di Indonesia, peran mahasiswa itu begitu penting ya, sering mereka menjadi penggerak dari perubahan-perubahan di dalam sejarah di Indonesia. Nah, ini pandangan mereka tentang penanganan pandemi ya. Jadi bisa dilihat ketika kami tanya apa sih yang paling baik untuk dilakukan, dijadikan sebagai satu kebijakan penanganan pandemi. Nah, paling tinggi adalah pendapat mereka bahwa penanganan pandemi atau khususnya pencegahan itu paling baik dilakukan dengan kepatuhan, kedisiplinan melakukan protokol kesehatan 5M ya, supaya kemudian angka penularan itu bisa diminimalkan. Nah, kemudian pada kelompok mahasiswa ini ya juga melihat bahwa percepatan vaksinasi itu menjadi kebijakan penanganan pandemi yang penting. Jadi selain protokol kesehatan yang tinggi juga adalah berikutnya adalah percepatan vaksinasi. Nah, kemudian mereka menyatakan bahwa ya berarti 3T ya. Jadi kalau yang paling tinggi itu 3M atau plus 2M jadi 5M ya, kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu menjadi kunci penanganan pandemi. Kemudian mereka juga menyatakan 3T itu juga menjadi cara terbaik untuk penanganan pandemi selain kemudian percepatan vaksinasi. Nah, yang paling rendah ya atau relatif lebih kecil dibandingkan dengan pandangan mahasiswa soal protokol kesehatan dan vaksinasi dan 3T adalah mekanisme pemberian bantuan baik dalam bentuk jaminan kebutuhan dasar ataupun kemudian bantuan sosial. Nah, ini mungkin bisa dipahami karena ya dalam kohort mereka gitu ya, mungkin bantuan itu tidak langsung mereka terima, tetapi kalau mereka terima itu diterimanya lewat keluarga mereka. Nah, ini pandangan mahasiswa yang menjadi respon dalam survei ini di DKI dan di Jawa Barat dan di Jawa Tengah ya, menunjukkan bahwa protokol kesehatan itu sebagai cara terbaik untuk penanganan pandemi, diikuti dengan percepatan vaksinasi dan kemudian 3T, selain kemudian juga soal bantuan-bantuan sosial ataupun kemudian bantuan kebutuhan dasar. Berikutnya ini yang terakhir dari kami. Jadi melihat dari hasil-hasil survei tersebut setidaknya ada 2 rekomendasi umum yang kami
kami bisa sampaikan. Yang pertama, pemerintah melalui instansi terkait di sini dalam hal ini adalah Kemdikbud dan juga kampus-kampus ya perlu memperkuat komunikasi, akses informasi dan terus-menerus untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa ya berkaitan dengan COVID ini, penanganan pandemi ini ya, vaksinasi, kemudian bagaimana kalau mereka terpapar ya, mengurangi kemungkinan transmisi penularan termasuk kemudian penguatan 5M. Dan sebetulnya juga yang penting untuk dicermati dari hasil ini adalah bahwa menurut kami pemerintah perlu ya menjadikan engagement atau pelibatan mahasiswa dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Ya, mereka punya pengetahuan yang baik, tetapi ya mereka juga sebagian besar sudah patuh, tetapi ada juga yang tidak patuh ya. Tetapi kemudian kita tahu posisi mereka yang strategis. Menurut kami pelibatan mahasiswa itu penting ya juga untuk menjadi satu upaya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Ya. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami menunggu tanggapan masukan dari teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diki dan Mas Yemiko. Pemaparan ini sangat jelas dan kemudian ini sangat menyangkut kepada kehidupan pendidikan dan terutama kepada mahasiswa gitu loh. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan beberapa pemaparan dari Ketua BEM dari beberapa universitas. Kita akan mulai dulu dari Ketua BEM UI dari yang diwakili oleh Mas Ginanjar. Kepada Mas Ginanjar disilahkan. 10 menit ya, Mas. Oke, terima kasih Mbak Rifani atas kesempatannya. Belum izin aku share screen ya. Izin juga Pak Diki nih, dosen di UI dan pernah ngisi juga terkait PTM, diskusi publik PTM oleh BEM UI. Saya singkat aja, saya diminta untuk pertama memberikan update terkait penyelenggaraan pendidikan di universitas masing-masing. Kalau misalkan di UI ini sekarang masih berlaku surat edaran pedoman penjalanan pada semester genap. Ini secara garis besar itu kalau di UI kuliah teori dilakukan secara daring. Namun beberapa praktikum yang butuh dilakukan secara luring itu beberapa memang dilakukan secara luring dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan penyediaan APD. Untuk aspek ini sebenarnya sudah cukup baik. Pun juga beberapa kuliah lapangan kemarin sempat dijalankan, namun tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Misal ketika PPKM darurat, memang sekarang tidak ada kuliah lapangan. Nah, beberapa penyelesaian dari penyelenggaraan PJJ di UI itu antara kemarin sempat distribusi kuota dari Kemendikbud itu bermasalah, banyak mahasiswa yang belum mendapat distribusi kuota, tapi untungnya selang beberapa lama masalah ini terselesaikan. Tapi dengan cara BEM UI dan BEM Fakultas itu melakukan pendataan langsung secara mandiri ke mahasiswa-mahasiswa yang nantinya baru disalurkan ke Dirmawa dan Kemendikbud. Lalu yang kedua sebenarnya kesehatan mental mahasiswa ini banyak banget berkembang di mahasiswa karena mereka tidak bertemu secara langsung dan selalu lewat Zoom. Dan di sini juga permasalahan yang patut di highlight itu adalah ketersediaan SDM bagi penanganan kesehatan mental mahasiswa. Contohnya banyak laporan di UI, mereka mau jadi di klinik Makara itu ada psikolog sebenarnya, tapi sayangnya beberapa mahasiswa yang mendaftar yang membutuhkan psikologi karena untuk merawat kesehatan mentalnya malah baru dapat jadwal beberapa bulan kemudian. Ini digarisbawahi karena kekurangan SDM di klinik Makara. Terus biaya pendidikan juga kemarin posko advokasi yang dilakukan oleh BEM UI ada lebih dari 400 mahasiswa yang masih mengeluhkan biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu yang keempat juga di sini masuk di luar Jabodetabek terkendala mengikuti kegiatan luring. Yang tadi saya sebutkan memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara luring. Namun di situ beberapa mahasiswa di luar Jabodetabek akhirnya keberatan karena mereka harus ke Depok untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang akhirnya memang beberapa ada solusi sebenarnya, misalkan praktikum yang dilakukan secara online tapi dilakukan di rumah masing-masing. Tapi di situ permasalahannya beberapa mahasiswa jadi harus keluar duit lagi, mengeluarkan uang untuk membeli peralatan-peralatan praktikum yang seharusnya sudah tersedia oleh pihak kampus. Oke, terus dari permasalahan tadi, sebenarnya saya langsung masuk terkait tanggapan atas penelitian yang dipaparkan tadi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan juga terkait sosialisasi ke masyarakat. Yang kalau yang di rekomendasi pertama, kalau dari BEM UI sangat setuju. Di sini kami memandang bahwa
kebijakan yang dicanangkan, yaitu PPKM level 3 itu diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi di sini kami mana sesuai pesan WHO itu positivity rate harus di bawah 5% untuk menentukan ini keadaannya aman. Sementara di PPKM level 3 kita tahu sendiri kebijakannya itu positivity rate masih di angka 5% sampai 15%. Dan di level 2 baru di bawah 5%. Lalu yang kedua ini mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk siswa, murid, dan staf. Ini saya sangat-sangat sejalan dengan yang rekomendasi oleh Pak Diki, yaitu pelibatan mahasiswa dalam penanganan COVID-19, namun tanpa mengganggu jalannya pendidikan. Dan sebenarnya rekomendasi ini sudah kami sampaikan, ini BEM UI bersama BEM ITB, UGM, dan UNR, ke rapat yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan lalu bersama Kemenko Marves. Dan di situ kami merekomendasikan mahasiswa dilibatkan dalam testing dan tracing, tapi tanpa mengganggu jalannya pendidikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan sinergisasi oleh program Kampus Merdeka. Nah, ini sebenarnya bakal dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Mas Hanif dari ITB. Lalu yang ketiga ini terkait penyelenggaraan sekolah daring. Di sini kami memandang dari pihak Kemendikbud untuk menjawab terkait permasalahan pembelajaran itu tidak harus untuk langsung ujuk-ujuk membuka perjalanan tatap muka, tapi ini kita bisa sediakan solusi-solusi alternatif. Misalkan contoh yang pertama, pembukaan beberapa fasilitas penunjang. Kalau misalkan di UI itu beberapa mahasiswa mengeluhkan terutama mahasiswa tingkat akhir ya, mengeluhkan ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan secara online. Contoh misalkan buku-buku. Nah, di sini daripada membuka pembelajaran tatap muka langsung, bagaimana dengan membuka pelan-pelan beberapa fasilitas yang dapat menunjang kegiatan, contoh perpustakaan. Yang itu bisa lebih mudah juga untuk dikontrol terkait penegakan protokol kesehatannya. Lalu yang kedua tadi, perhatian lebih terhadap kesehatan mental mahasiswa. Yang ketiga, subsidi untuk keperluan mahasiswa, terutama yang tadi mahasiswa di luar Jabodetabek yang harus misalkan memberi peralatan praktikum melalui uangnya sendiri. Jadi jangan hanya terbatas soal kuota. Lalu yang keempat, ini juga di sini kami memberikan tambahan rekomendasi, yaitu kami memandang dibutuhkannya pembukaan kanal pengaduan khusus untuk pelanggaran protokol kesehatan atau kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh institusi pendidikan dan serta diawasi langsung oleh Kemendikbud. Jadi tadi aduan-aduan yang sudah dipaparkan oleh tim lapor COVID-19 itu sebenarnya bisa langsung misalkan orang tua mahasiswa, orang tua siswa atau siswa dan mahasiswa sendiri lapor langsung ke Kemendikbud. Karena sejauh ini kanal pengaduan itu hanya dibuka untuk umum kan, untuk umum pelanggaran terkait protokol kesehatan misalkan penanganan COVID-19 yang biasanya dibawahi langsung oleh kalau di DKI Jakarta itu dibawahi langsung oleh pihak provinsi. Sehingga kami memandang harus ada kanal pengaduan khusus untuk pelanggaran protokol kesehatan dan kebijakan yang COVID-19 dan diawasi oleh Kemendikbud, sehingga Kemendikbud lebih akan mempermudah orang tua siswa, mahasiswa maupun siswa dan mahasiswanya untuk mengadukan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh sekolah-sekolah, terutama di daerah. Dan di sini kita bisa memakai platform-platform seperti Kelapor COVID-19, itu ada WhatsApp bot yang lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah. Terus yang ini juga sebenarnya ini dibukanya kanal pengaduan khusus untuk pelanggaran dilakukan oleh pihak kampus dalam penanganan pendidikan. Di sini kami menambahi sedikit karena jadi dalam situasi COVID-19 ini banyak mahasiswa yang pada akhirnya memprotes pihak kampus karena ingin dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Contoh misalkan tentang biaya pendidikan, sarana prasarana, fasilitas, dan berbagai kebijakan kampus lain. Nah, tapi sayangnya di sini banyak akhirnya kampus-kampus, ini bukan UI ya, saya disclaimer, alhamdulillah di UI belum ada kejadian, tapi di kampus-kampus lain, misalkan Universitas Bengkulu, Universitas Lancang Mangkurat, di berbagai kampus itu yang banyak, bahkan udah beberapa kali dibahas oleh BEM UI juga, itu pada akhirnya dikenakan sanksi, misalkan ada sanksi drop out, ada sanksi pembekuan lembaga kemahasiswaan, itu kemarin, ada sanksi diturunkan jabatannya dari ketua lembaga kemahasiswaan itu kemarin. Ini baru-baru banget. Ini padahal mereka melakukan hal tersebut itu kan karena ingin dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan di COVID-19 ini. Tapi sayangnya banyak
banyak pihak kampus yang ujung-ujungnya malah merepresi mahasiswa. Nah, di sini juga tidak ada kanal pengaduan khusus untuk, jadi kalau mahasiswa kena represi sama rektorat yang tidak sesuai prosedur, yang tidak sesuai peraturan-peraturan, itu kita ngelapornya kemana sih? Sampai sekarang itu belum ada. Dan sejujurnya, ini kemarin sudah kita bahas juga, mencoba melakukan audiensi ke Kemendikbud, walaupun kemarin nggak jadi waktu Hari Pendidikan Nasional, dan berikut policy briefnya juga dapat diakses di link berikut. Terus untuk rekomendasi secara umum, di sini tadi kami jelaskan, beberapa informasi-informasi itu belum cukup diterima oleh lapisan masyarakat. Dan di sini kami melihat yang salah satu faktornya adalah memang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu banyak yang berkurang. Contohnya gini, ini kemarin pas penyelenggaraan PPKM darurat, jadi kan mahasiswa kan melakukan konsolidasi. Ada mahasiswa di universitas lain yang beranggapan gini, ini pemerintah melakukan PPKM darurat biar kita nggak demo nih. Di sini kan kita kenapa bisa ada pandangan seperti itu. Nah, di sini salah satunya adalah ketika melakukan penegakan protokol kesehatan di lapangan, situasi di lapangan itu banyak sekali hal-hal yang tidak sama perlakuannya ke seluruh lapisan masyarakat. Contoh misalkan kalau mahasiswa demo kena langsung protokol kesehatan, terus kena pedagang-pedagang kecil. Tapi ketika kita melihat, ini pejabat-pejabat bisa bikin acara-acara banyak, pilkada jalan, terus kayak banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tapi itu tidak diberikan sanksi yang sama jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat, yang pada akhirnya memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contohnya tadi, itu mahasiswa menganggap PPKM darurat, ini bukan dari UI, tapi PPKM darurat itu sengaja biar kita nggak demo. Saya kan juga, nah di situ dan ketidakpercayaan tersebut kan juga pada akhirnya merespon ketidakpatuhan. Misal, kalau misalkan orang-orang yang tidak mengerti bahwa PPKM darurat itu memang urgensinya tinggi dikarenakan bahayanya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Karena tadi kan dibilangnya, itu mah biar kita nggak demo aja. Pada akhirnya banyak yang dilakukan demo. Dilakukan protes. Itu tadi. Terus yang kedua juga optimalisasi distribusi bansos. Contohnya ini saya ambil dari penyelenggaraan vaksinasi di SOR UI. Jadi di vaksinasi di SOR UI, itu kemarin sempat dicoba approach warga miskin itu ketika melakukan vaksinasi itu dapat bansos. Nah, ternyata itu ramai banget. Bahkan warga-warga itu sampai ngajak keluarga-keluarganya untuk ramai-ramai melakukan vaksinasi sehingga bisa mendapatkan bansos. Dan di sini menurut kami sangat bagus karena tadi bisa menyelesaikan masalah membantu penyelesaian distribusi bansos dan juga membantu penyelesaian proses vaksinasi. Dan sebenarnya rekomendasi kami untuk penanganan COVID-19 itu cukup banyak, lebih dari ini yang tertuang di policy brief, kebetulan sudah disampaikan juga ke Satgas COVID, KCP dan lain sebagainya. Tapi untuk yang berhubungan dengan tadi kami ada 2 rekomendasi umum seperti ini. Sekian kalau misalkan dari BEM UI. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang kata tidak berkenan juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, terima kasih Mas Ginanjar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas aku lupa lagi namanya. Dari Mas Hanif dari Ketua Mahasiswa ITB, silahkan 10 menit. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang Pak Diki, selamat siang Pak Sony, selamat siang rekan-rekan lapor COVID dan rekan-rekan lainnya. Perkenalkan kembali, saya Hanif selaku Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Izin mau share screen-nya. Ada PPT juga. Oke, ini udah terlihat ya, Punten? Sudah. Baik, kondisi mahasiswa dan kampus ITB selama pandemi. Pertama, untuk outline bahasan, ada 3 outline ya, yaitu ruang perbaikan, persiapan PTM, dan rekomendasi tambahan. Di sini, di ruang perbaikan ini adalah untuk kondisi pendidikan sekarang dan kondisi mahasiswa sekarang. Lalu untuk persiapan PTM adalah perencanaan dari awal ke akhir, penentuan prioritas perguruan tinggi. Oke, baik. Untuk pertama, ini kondisi aktual pendidikan di ITB.
di kondisi sekarang, kegiatan perkuliahan ITB masih full daring, meski sempat dibuka secara terbatas. ITB kembali tutup selama PPKM berlangsung. Untuk pertama, dari segi UKT, ini ada beberapa rincian. Ada 3 isu, yaitu UKT, akademik, dan penanganan COVID. Dari isu UKT, 1, bantuan UKT dari Kemdikbud tidak transparan di tingkat rektorat. 2, bantuan UKT digabung dengan beasiswa UKT sehingga tidak ada manfaat tambahan. Selanjutnya, hanya 19 orang penerima beasiswa UKT. Selanjutnya, tahun ini tidak ada penghapusan UKT bagi mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya, di bidang akademik, pelaksanaan ujian memberatkan mahasiswa, misal memerlukan 2 gawai sekaligus. Dengan kondisi ini masih banyak mahasiswa yang gawainya tidak mendukung untuk kebutuhan pembelajaran. Dan selanjutnya banyak tugas akhir yang memerlukan laboratorium dan kondisinya sekarang adalah terhambat oleh laboratorium yang tutup juga akibat PPKM. Dan poin terakhir adalah untuk penanganan COVID. 1, ITB tidak memiliki satgas di tingkat rektorat. Tidak semua fakultas memiliki satgas. Satgas fakultas yang ada memiliki jobdesk yang berbeda-beda. Mungkin bisa dimengerti jika jobdesk satgas per fakultas ada juga kebutuhan dari kondisi fakultas tersebut. Tapi seharusnya ada memang ada bare minimum atau hal-hal minimum yang perlu didefinisikan dan diberitahu supaya untuk bisa dilakukan gitu. Jadi ada jobdesk yang memang sama dan ada jobdesk khusus per fakultasnya. Lalu vaksinasi yang disediakan rektorat sangat terbatas. Belum ada pembicaraan lagi dengan mahasiswa terkait persiapan PTM. Oke, ini kondisi mahasiswa ITB. 1 dari 5 mahasiswa mengalami masalah kesehatan mental. 52,1% mahasiswa merasa sulit bersosialisasi dan beradaptasi. 51,7% mahasiswa merasa keberatan dengan beban akademik. Selama pandemi, semakin banyak mahasiswa yang merasa tidak produktif. Ini ada perbandingannya. Sebelum pandemi ada 35,9% dan sekarang naik hampir 2 kali lipatnya, yaitu saat pandemi 70,7%. 61,6% mahasiswa merasa sering mengalami gangguan konsentrasi, 57,2% mahasiswa pernah berpikir untuk bunuh diri, 90% mahasiswa merasa butuh adanya fasilitas kesehatan mental, 63,5% mahasiswa merasa pihak kampus tidak atau kurang siap menghadapi kasus kesehatan mental. Survei dilaksanakan pada tahun lalu dan akan diperbarui di tahun ini dengan jumlah responden 516 orang. Baik, pembukaan kampus diperlukan, tapi kondisi pandemi harus terkendali. Ya, bagi saya pribadi, hanya 1 dari sekian banyak contoh mahasiswa ini ya, teknik gitu. Ataupun non-teknik juga akan ada beberapa yang merasakan. Cuma untuk di ITB sendiri akan sangat kesulitan jika memang kampus tidak dibuka. Tapi kondisinya ya memang harus banyak aspek-aspek yang dipertimbangkan gitu supaya pandeminya bisa tetap terkendali dan kami yang memang ada keperluan untuk di laboratorium bisa masuk ke laboratorium tersebut. Oke, selanjutnya untuk testing ini ya, situasi pandemi belum terkendali. Pertama, dari segi testing, Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat belum memenuhi jumlah testing WHO 1 per 1.000 orang per pekannya. Untuk positivity rate seluruh provinsi masih di atas standar WHO dengan rata-rata nasional 18,2%. Tingkat kematian per hari masih di atas 500 orang dengan rata-rata 7 hari mencapai 1.000 orang. Risiko kenaikan kasus, nah 10,31% kabupaten atau kota berisiko tinggi dan 66% kabupaten atau kota berisiko sedang. Ini sumbernya dari covid19.go.id. Nah, mengadakan PTM dalam kondisi pandemi yang tidak terkendali hanya akan membahayakan. Ya, saya sangat setuju ya, dan mungkin ini akan menjadi pertimbangan yang matang sampai pada akhirnya PTM memang di berbagai jenjang pendidikan itu bisa dilaksanakan gitu. Karena ya kita berbicara dengan kondisi kesehatan bahkan nyawa orang. Oke, selanjutnya ada rekomendasi sebenarnya balik lagi dari kami pun juga merasa jika sangat dibutuhkan kuliah tatap muka gitu. Tapi gimana sih pandangan kami untuk memang bisa pada akhirnya merasionalisasikan dan merealisasikan si persiapan PTM ini. Jadi ada 2 poin. Pertama, well plan end-to-end process dan rethinking university priority. Pertama itu untuk end-to-end process, jadi harapannya memang pada saat perjalanan menuju PTM ini diadakan, itu bisa dilihat dari aspek-aspek kecilnya, sampai ke akhir, pada akhirnya mahasiswa tuh secara setiap harinya bisa mengakses pendidikan langsung di kampus gitu. Jadi memang harapannya dari proses itu terlihat dengan jelas,
lalu terdefinisi dan memiliki parameter yang jelas pada setiap proses stepnya. Selanjutnya adalah memecah workload setiap proses untuk didelegasikan dengan keilmuan atau pakar terkait. Hal ini agar tidak seluruh tanggung jawab pandemi dititik beratkan pada nakes atau mahasiswa kedokteran. Ya, mungkin pada saat persiapan PTM ada di bagian ujungnya sebelum proses eksekusi PTM-nya itu kita bisa tahu untuk persiapan mungkin kepakaran atau keilmuan terkait alih teknologi misalnya. Apakah nanti jika pada saat PTM tetap menggunakan metode absensi lama dengan kertas yang dilempar, yang dialirkan gitu ya, ditandatangan sama orangnya. Apakah memang masih menggunakan teknologi yaitu absen online? Ada banyak hal yang memang secara teknis perlu diperhatikan. Lalu rencana mitigasi kendala aspek sosial, ekonomi, dan daerah individu mahasiswa menuju pelaksanaan PTM. Balik lagi di kondisi sekarang ini, aspek sosial dan ekonomi serta daerah orang dari mahasiswa di satu perguruan tinggi mungkin berbicara dengan ITB, dan ada juga berbagai perguruan tinggi pasti yang merasakan mahasiswanya tidak semuanya berada, jika di ITB berarti di Bandung ya, atau di kota terkait gitu. Nah, di situ memang di kondisi masing-masing kotanya mungkin ada yang berbeda. Ada kebutuhan testing yang juga mungkin berbeda gitu, terkait hamin berapanya untuk mengetahui dia negatif dan lain sebagainya. Sehingga memang hal ini perlu ada rencana mitigasinya gitu. Jangan sampai memang kebijakan PTM ini yang mengharuskan kegiatan pembelajaran luring itu tidak inklusif dan hanya bisa diakses oleh sebagian orang saja. Karena ya pada akhirnya untuk kuncinya luring adalah bisa aman dan kembali ke kota asal, yaitu kalau di saya berarti ITB ya. Nah, selanjutnya rethinking university priority. Jadi memang di sini perlu dipikirkan ulang kembali kalau menurut kami prioritas dari universitas ini dalam menghadapi PTM. Sebenarnya yang mau dikejar adalah universitas dan mahasiswa di masa depan untuk investasi masa depan jangka panjang gitu, atau emang hanya mikirin di waktu saat ini gitu. Makanya harapannya memang ada gap analisis yang jelas gitu dari pemangku kebijakan, sehingga terlihat gitu kondisi existing sekarang masing-masing universitas seperti apa, kondisi optimum harapannya untuk perguruan tinggi bisa mencapai PTM-nya, lalu yang terakhir adalah kondisi ideal dari kondisi PTM yang paling ideal itu seperti apa gitu. Saat nanti memang kebijakan untuk belajar luring itu dilaksanakan. Lalu menurut kami selanjutnya pengaruh utamaan tridharma perguruan tinggi untuk merealisasikan PTM dan meminimalisir resiko. Di sini emang gimana pada akhirnya dari 3 poin tridharma ini bisa untuk menunjang PTM maupun kegiatan PTM yang di luar dari mahasiswa aja di jenjang pendidikan lain gitu. Karena bagi kami untuk sangat berat rasanya untuk mengejar ketertinggalan dari lost generation ya. Udah banyak ya diskusi-diskusi tentang lost generation ini. Dan bagi sebagian anak-anak mahasiswa, tidak semuanya nyaman dan mungkin untuk mengerti satu ilmu kesarjanaannya tanpa melakukan kuliah luring. Lalu adaptasi MBKM untuk mengoptimalkan kontribusi mahasiswa pada pendidikan tingginya ataupun jenjang pendidikan lain. Jadi kalau mungkin berbicara dengan perspektif KMITB lagi, dengan ilmu-ilmunya yang ada, optimalisasi applied science dan pengetahuan ya, knowledge, itu mungkin akan membantu juga. Seperti pada poin sebelumnya, memecah workload, ya itu diperlukan. Jadi memang tidak seluruh beban yang ada di PTM ini dititik beratkan sama mahasiswa kedokteran atau nakes saja. Karena balik lagi, dengan adanya MBKM di sini, tadi teman saya dari UI Anjar udah bilang perlu ada sinergisasi untuk mengarusutamakannya kepada kepentingan dari pandemi ini. Gimana revitalisasi mungkin ekonominya, ataupun satu lagi dari PTM-nya bisa terrealisasi dengan ideal. Dan yang terakhir, meminimalisir manajemen yang buruk di setiap perguruan tinggi agar sivitas tidak terjebak dalam hal administratif dan berorientasikan pada goals, yaitu kita bisa PTM dengan baik. Ya harapannya dari kami memang ada parameter minimum manajemen perguruan tinggi dari Mendikbud dalam melaksanakan PTM nanti gitu. Walaupun nanti ada peraturan turunan yang disesuaikan sama kondisi universitas masing-masing. Lalu terakhir penyesuaian MBKM. Program MBKM perlu disesuaikan dengan kebutuhan darurat sama masa pandemi. Program magang dan riset independen seharusnya dimanfaatkan untuk sektor esensial dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
perusahaan yang bergerak di bidang tersebut harusnya didorong untuk meningkatkan kinerja secara bersamaan. Jadi program MBKM juga ngedorong mahasiswa untuk magang di perusahaan tersebut yang memang kontribusinya tuh aktif dan nyata gitu terhadap pandemi. Riset untuk kebutuhan penanganan pandemi perlu diperbanyak dan program MBKM dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya. Dan yang terakhir, program proyek kemanusiaan perlu dibuka dan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan penanganan pandemi. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena balik lagi, prioritasnya harus memang dirubah kalau kita sama-sama memandang pendidikan tatap muka adalah hal bersama dan hal yang besar dan perlu kita sama-sama usahakan gitu. Tapi kalau hanya terpartisi mahasiswa doang yang pengen, atau sebagian entitas doang yang pengen, itu pada akhirnya nggak bakal bisa berjalan dengan baik gitu. Makanya harapannya dari MBKM ini adalah awal dari seluruh sivitas juga mau memikirkan gimana pada akhirnya walaupun di masa pandemi kita benar-benar dengan aman bisa melaksanakan PTM. Sebagai contoh, kontribusi mahasiswa dalam penanganan pandemi dapat diwadahi dengan program khusus seperti program gerilya Kementerian SDM. Di sini sangat khusus ya. Gerilya ini adalah gerakan inisiatif listrik energi tenaga surya. Mungkin juga nanti akan dibuat program yang dibuka memang khusus untuk penanganan pandemi ini. Setelah ada breakdown dari prosesnya gitu. Misalnya dibutuhkan anak arsitektur, dibutuhkan anak geodesi untuk menentukan jumlah kapabilitas orang dalam satu waktu di satu institusi selama pandemi gitu. Nah, terakhir mungkin follow up usulan program Rekon. Ya, BEM UI, KM ITB, BMKM UGM, BEM UNER, dan BMKM 4, serta relawan COVID Nasional Rekon telah mengusulkan manfaatan program Rekon untuk peningkatan testing dan tracing, namun tidak ada tindak lanjut dari usulan tersebut. Berikut ada dokumentasi rapat. Padahal disayangkan sekali, Rekon ini adalah salah satu jembatan juga untuk memang mahasiswa bisa membantu dirinya dan membantu generasi selanjutnya, adik-adiknya, untuk melihat pendidikan tinggi yang memang bisa dengan aman diakses secara luring. Baik, dari saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Hanif. Panjang banget ya. Kita beralih ke Jawa Tengah. Akan ada paparan dari Mas Waranai dari Universitas Kristen UKSW. Kepada Mas Waranai dipersilakan. Oke, selamat siang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, izinkan saya mungkin menyampaikan dari kita di Setiawacana di UKSW dari Jawa Tengah. Kita salah satu kampus di Jawa Tengah, Salatiga. Mungkin saya menyampaikan cukup gap yang berbeda karena saya yakin teman-teman dua lainnya dari UI beserta dari ITB sudah menyampaikan dengan sangat baik terkait kuliah daring dan bagaimana mahasiswa magang, praktik, bagaimana uang kuliah. Kita berada di posisi yang sama untuk pada perihal demikian. Mungkin saya mencoba dalam 10 menit ini menyampaikan hal yang berbeda agar mendapat suatu kacamata yang berbeda dalam diskusi kali ini. Nah, terkait posko atau Satgas COVID Kampus, saya melihat pada bagian itu. Kita di Setiawacana tentu pada bagian ini melibatkan mahasiswa dalam hal ini. Saya sebagai ketua lembaga kemahasiswaan bersama teman-teman masuk dalam Satgas COVID Kampus juga dalam penyelesaian. Tidak hanya sebatas itu, juga sampai pada titik pengambilan kebijakan ketika ada kebijakan apapun yang mau dilakukan di Setiawacana. Terlepas dari itu, perihal pandemi, 5M ketat kondisi di kampus, demikian. Selanjutnya, kalau pada prinsip mahasiswa bantuan universitas bagi mahasiswa, itu jika positif atau masuk dalam kontak erat, dia dan temannya masuk tracking, ketika kita Satgas melakukan tracking, itu semua bantuan itu diberikan. Baik makanan, selama isolasi mandiri, dan
peralatan semua itu diberikan oleh kita sebagai Satgas, karena itu kebutuhan mahasiswa. Nah, karena kita juga sebagai mahasiswa dan terlibat dalam Satgas tersebut, kita yang diminta pendapat apa yang harus kita lakukan untuk semua mahasiswa. Jadi pada posisi-posisi demikian. Oke, selanjutnya saya berpindah kepada program vaksinasi, dan kita juga terlibat dalam hal tersebut. Dalam program vaksinasi, pada saat ini baru 20% mahasiswa kita, atau sekitar 3.000 mahasiswa yang dapat vaksinasi. Itu pun baru dosis pertama. Sampai pada titik ini, karena kita pun juga termasuk dalam Satgas, pasti pada bagian ini kita selalu mempertanyakan kepada sisi yang pemberi, dosis 2 itu belum diberikan hingga saat ini. Kalau sudah lewat dari 1 bulan, entah aturannya dalam aturan 28 sampai 30 hari itu diberikan, tapi sampai saat ini sudah lebih dari 30 hari belum mendapat dosis kedua. Jadi pada titik-titik ini menjadi permasalahan yang kiranya perlu saya kemukakan di tempat ini. Nah, pada akhirnya kita perlu melihat pada bagian-bagian ini, harapan versus fakta lapangan. Memang kuliah kita daring tapi kampus tetap buka, dan ramainya minta ampun, tetap ramai aman, parkiran tetap full. Jadi kuliah daring itu hanya dalam tanda kutip aja daring, tapi dalam kampus kafe selalu ramai seperti biasa pada bagian-bagian itu. Pada bagian kedua yang mungkin perlu kita lihat, memang kita sebagai mahasiswa disampaikan untuk melakukan kampanye terkait vaksin, tapi setelah dilakukan, seperti tadi yang saya sampaikan, dosis 2 pun tak kunjung datang. Kita sudah melakukan kampanye, bahkan sudah ada mau dilakukan, tapi tetap datang. Ya, memang kita melakukan 5M, tapi itu hanya sebagai tanda kutip untuk kita bebas keluar kemana aja. Jadi sebagai mahasiswa, 5M itu hanya sebatas mematuhi, tapi bebas keluar itu yang menjadi penting juga bagi mahasiswa. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan sekitar 5 menit terakhir dari Satya Wacana terkait rekomendasi atau pembicaraan kita yang tadi. Saya pun terlibat bukan hanya sebagai Satgas COVID di kampus, jadi di sisi pemerintah atau di sisi pemerintah kota, saya pun terlibat sebagai, kalau mereka mau melakukan kebijakan, apapun, contoh misalnya kemarin PPKM, diundang pun saya sebagai Satgas, jadi bukan hanya sebatas Satgas di Satgas di kampus, jadi kondisi di kampus kita, antara mahasiswa di universitas, kita dilibatkan dalam pengambilan kebijakan apapun, baik di kampus maupun di Satgas kota. Seperti kemarin juga ketika teman-teman kesulitan mendapatkan PCR dengan harga yang tinggi, ketika kita menyampaikan, kita dalam penyampaian diskusi dengan wali kota, dengan Pak Rektor, kita pun ada di dalamnya, itu jadi bersama-sama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Kita dalam Satya Wacana, dalam UKSW khususnya, pada bagian-bagian ini, makanya kita agak aman, tidak melakukan dewa dan sebagainya, karena kita dilibatkan dalam komunikasi, langkah-langkah komunikatif masih bisa kita lakukan. Nah, pada akhirnya kalau terkait dengan kuliah luring, mungkin saya mau sampaikan sebenarnya ini agak banyak, tapi sudah disinggung dari tadi. Saya mencoba mencari gap yang agak berbeda, yaitu pada prinsip epidemiologi. Jadi prinsip epidemiologi, kalau sudah 75% vaksin, kita bisa melakukan kuliah luring. Praktek pun kita tidak lakukan, praktek di kampus, karena pasti akan mengundang kerumunan dan lain sebagainya. Meskipun seperti yang saya sampaikan tadi, fakta lapangan agak berbeda. Jadi pada bagian ini, kalau 75% sudah vaksin, itu sekitar di bulan depan akan ada lagi, dalam tanda kutip katanya, dari pemerintah, waktu kita berdiskusi di hari Senin dalam minggu ini, akan ada lagi untuk 5.000 mahasiswa. Jadi pada bagian-bagian ini akan dibuka kalau sudah sampai 75% mengikuti prinsip epidemiologi. Jadi ini yang menjadi kondisi di kampus kita. Kalau terkait perihal langkah-langkah apapun yang menjadi rekomendasi pada bagian-bagian itu, kalau mahasiswa kurang dilibatkan dan sebagainya, kita sudah sangat baik untuk melakukan hal demikian, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, atau hal-hal bantuan dan sebagainya.
itu dilakukan dengan baik kalau di kampus Satya Wacana, bahkan di Jawa Tengah Salatiga. Tapi untuk permasalahan-permasalahan yang agak rumit itu hanya pada bagian vaksinasi. Kalau masalah bantuan dan sebagainya, meskipun pemerintah pusat menjanjikan dari Kemendikbud, misalnya oke, akan memberikan bantuan pulsa kuota, ada yang tidak dapat. Ketika tidak dapat, di Satya Wacana kita yang memberikan secara sendiri. Misalnya kan yang dapat hanya Telkomsel. Saya pengguna kartu Tri, kita dapat dari kampus. Yang tidak dapat, karena saya juga masuk dalam satgasnya, jadi pengambilan kebijakan harus dong. Saya juga mahasiswa, itu harus masuk dong. Akhirnya dapat teman-teman yang pada bagian-bagian yang lain, mau bantuan sembako, mau bantuan apapun, itu didapatkan. Jadi begitu kondisi di Jawa Tengah, Salatiga, makanya kemarin juga waktu Pak Ganjar datang agak kaget ketika melihat, bagaimana di UPSW, di Salatiga, ternyata di kita aman-aman aja. Karena pelibatan-pelibatan atau langkah-langkah komunikatif ini menjadi saran juga. Karena kampus-kampus lain yang saya lihat ribut, karena pada bagian-bagian ini kurang diwadahi atau kurang dilihat. Saya setuju dengan pemaparan Pak Diki tadi, Kak Miko, pelibatan mahasiswa itu yang penting. Makanya akan aman ketika pelibatan mahasiswa itu dilakukan. Seperti contoh yang sudah kita lakukan di Satgas COVID, saya sebagai Ketua LK terlibat, masuk dalam Satgas, di kota pun terlibat dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan. Bisa langsung ditanya atau saya nanti berikan foto-fotonya. Soalnya saya diundang mendadak 2 hari, jadi belum memberikan foto-fotonya. Kalau mau melihat bagaimana diskusi-diskusi kita antara mahasiswa, pimpinan rektorat maupun pemerintah Kota Salatiga. Jadi pada bagian-bagian itu yang menjadi kiranya rekomendasi untuk kita bersama-sama dalam penyelesaian hal ini. Oke, mungkin itu 10 menit dari saya. Terima kasih Bapak Ibu serta rekan-rekan teman-teman dari BEM lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Waranai. Pemaparan yang sangat panjang dari beberapa BEM tadi, dan kemudian ditambah dengan hasil penelitian dan juga laporan dari lapor COVID sendiri. Nah, untuk menanggapi pemaparan yang panjang tadi, kita akan mempersilahkan kepada Bapak Sony Harmadi untuk memberi tanggapan mengenai materi dari perspektif pemerintah terkait pendidikan. Kepada Bapak Sony, disilakan. Terima kasih Mbak Rifani, Pak Diki, teman saya di UI ini dulu. Terus kemudian ada Mas Ginanjar, Mas Hanif, Mas Warane, tadi Mas Yemiko juga ada paparan bagus sekali. Makasih banyak. Pertama-tama tentunya kami di Satgas menyambut baik semua hasil riset yang diberikan, dan kemudian juga memberikan apresiasi, karena bagaimanapun juga kita ini harus bekerja dengan data, fakta, ya kan, ya didasarkan pada sebuah riset. Apalagi saya peneliti background-nya, ya. Saya peneliti bertahun-tahun, baru pindah ke birokrasi tahun 2016, ya. Jadi bertahun-tahun saya jadi peneliti terus-terusan. Nah, itu menjadikan saya mau datang sendiri, saya pokoknya datang sendiri mau dengerin Pak Diki paparan nih teman-teman. Ya. Makasih. Ada beberapa hal mungkin ya. Waktu saya ditugaskan sebagai Ketua Bidang Perubahan Perilaku, saya bilang tuh sama Ketua KPCPEN, sama Ketua Satgas waktu itu Pak Doni, paling ideal sebelum saya mengambil langkah strategi, saya tuh dikasih riset dulu, gitu ya kan, sehingga saya tahu strategi yang paling tepat seperti apa. Tapi karena kita berada dalam kondisi darurat, nggak mungkin, ya. Jadi karena kondisinya darurat nggak mungkin. Kebetulan dulu saya pernah ditugaskan menangani bencana, koordinasi bencana waktu saya masih di Kemenko PMK. Ketika kondisi bencana terjadi, saya waktu itu sebagai deputi kebetulan mengurusi bencana Lombok, ya, bencana Palu, sama bencana Selat Sunda. Jadi pengambilan keputusannya blink gitu ya, langsung. Padahal saya juga kadang-kadang berpikir, wah salah nggak ya, bener nggak ya, gitu, dan seterusnya. Itu emang dilema ketika kita harus mengambil kebijakan di masa krisis atau di masa bencana. Jadi mohon dipahami. Jadi dalam masa bencana tidak ada yang sempurna, betul-betul nggak ada yang sempurna. Bahkan kadang-kadang tidak ideal lah bahasanya begitu. Lalu kemudian begini,
harus dipahami juga bahwa semua aktivitas di masa pandemi, semuanya, ya mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, apapun itu punya risiko, apapun aktivitas itu, ya. Dan kita tidak bisa melakukannya tanpa risiko sama sekali. Itu yang berat memang, ya. Kita inginnya bekerja menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tanpa risiko sama sekali. Nggak bisa, karena memang ini pandemi. Dalam kondisi tidak pandemi pun, ada penyakit menular, aktivitas yang dilakukan itu bisa menyebabkan terjadinya penularan dalam kondisi bukan pandemi. Nah, maka hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menekan risiko penularan serendah mungkin, ya. Tetapi risiko penularan yang rendah bukan artinya menghilangkan risiko sama sekali. Sama sekali. Nah, ini yang memang sulit, ya, tetapi harus menjadi sebuah sebuah pemahaman bersama bahwa di masa pandemi tidak mungkin kita membuat kebijakan di mana tidak ada risiko sama sekali. Ya, bahkan kalau kita bicara tentang alat transportasi paling aman di dunia itu sebetulnya pesawat. Kalau saya bilang bahwa pesawat itu alat transportasi paling aman di dunia, bukan berarti pesawat itu tidak punya risiko untuk jatuh, gitu. Buktinya masih ada 1-2 kejadian dan seterusnya. Jadi menekan risiko serendah mungkin tidak sama artinya dengan menghilangkan risiko. Lalu kemudian yang berikutnya, kita harus tahu juga bahwa setiap kebijakan di masa pandemi termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu betul-betul didasarkan pada ilmu pengetahuan dan data. Ya. Nggak berani nih kita ngambil kebijakan tanpa ilmu pengetahuan. Karena pandemi ini betul-betul syarat dengan perhitungan-perhitungan saintifik. Ya. Makanya di dalam rapat koordinasi, baik yang dilakukan oleh Pak Luhut, yang dilakukan oleh Pak Erlangga, atau Ketua Satgas, itu melibatkan para pakar. Bahkan kami, di bidang perubahan perilaku misalkan, saya sendiri melibatkan minimal 50 kalau nggak salah, terakhir saya hitung itu 50 orang pakar, ya. Baik di bidang kesehatan, kami punya dokter, kami punya ahli kesehatan masyarakat, epidemiolog, kami punya sosiolog, psikolog, antropolog, dan nanti Pak Diki banyak bantu nih. Ya, terus kemudian ahli komunikasi, ahli linguistik, ya, dan seterusnya. Jadi banyak ahli statistik juga kami ada, bahkan ahli transportasi, ekonom juga ada, demografer juga ada. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, kemudian di dalam kaitannya dengan pembelajaran tatap muka terbatas, sebetulnya ini sama dengan waktu kemarin kita membahas bagaimana kita akan membuka kawasan industri. Hal terbaik dalam sudut pandang ya untuk mencegah penularan pasti ini containment, orang dikurung ya, di rumah saja dikurung, pasti nggak ada penularan. Tetapi kita ini makhluk sosial yang juga punya kebutuhan ekonomi, nggak mungkin orang itu dikurung secara terus-menerus. Maka orang harusnya bisa secara terbatas melakukan aktivitas, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Walaupun seperti itu, it's nothing to do with education level. Bahkan di negara maju seperti Amerika, di negara maju seperti di Eropa, orang itu masih kadang-kadang pakai masker, kadang-kadang maskernya tidak sempurna. Di bawah hidung, di dagu, dan seterusnya. Dan itu ditemukan banyak sekali. Sehingga walaupun pakai masker, ketika ada ketidakkonsistenan, ada risiko penularan di sana. Nah, bayangkan kami selalu menjelaskan bahwa kalau ada 10 orang, 9 orang nih pakai masker, 1 orang tidak pakai masker, dan kebetulan 1 orang ini yang punya virus, ya, dia bisa menularkan pada 9 orang yang pakai masker itu, walaupun tidak 9 ya, mungkin beberapa. Bisa menularkan, jadi tetap ada risiko. Makanya yang kita butuhkan adalah disiplin kolektif 100%. Tapi mungkin nggak mungkin, ya. Jadi kita harus rasional, nggak mungkin 100%.
bisa seperti itu ya. Secara normatif kita bisa berapi-api bicara tentang itu, tetapi secara fakta tidak bisa. Nah, bayangkan orang baris berbaris ya, pasukan pengibar bendera. Ada 10 orang berbaris, satunya melakukan kesalahan, pasti yang lain akan terganggu. Jadi intinya memang kita butuh kedisiplinan kolektif dan tidak pernah boleh bosan untuk melakukan itu. Lalu kemudian saran saya sendiri, mungkin perlu ini juga ke teman-teman lapor COVID, bagus kalau mensurvei atau melakukan penelitian terhadap mereka yang sudah melakukan PTMT, ya pembelajaran tatap muka terbatas, dan berhasil dan bagus, tidak muncul klaster, tidak terjadi hal-hal yang buruk, itu pasti ada harusnya, ya. Jadi kita belajar juga dari mereka. Kita tidak hanya mencari yang lemah, tetapi kita juga belajar untuk menjadi yang baik. Gimana caranya? Ya mencari yang baik supaya kita tahu gimana mereka bisa berhasil. Saya coba sedikit ya untuk sharing. Nah, ini sedikit saja. Memang ya saya tahu bahwa non probabilistic sampling ya, dalam non probabilistic sampling tentu kita bisa memperoleh beberapa informasi tetapi tidak bisa mengambil mengeneralisir itu sebagai sebuah kesimpulan. Ya, nah tetapi yang penting juga tadi kami sudah memperoleh masukan yang luar biasa dari teman-teman sehingga itu menjadi masukan. Nah, sama seperti gini. Ketika kami akan membuka mall gitu ya, pemerintah akan membuka mall, maka kita berdialog juga dengan berbagai pihak termasuk pengelola mall. Ketika kita akan membuka industri, kita juga berdialog dengan pemerintah daerah dan industri. Pasti ada yang pro dan kontra, dan pasti ada yang bilang bahwa kalau industrinya dibuka ya dalam kondisi positivity rate masih di atas 5%, maka ada kemungkinan terjadi klaster. Wah, kalau kayak gitu nanti semua aktivitas kita berhenti itu. Benar-benar berhenti. Ya. Nah, itu yang kelihatannya agak sulit. Jadi kalau aktivitas kita berhenti, orang itu untuk setting up sebuah bisnis itu butuh proses, dan sekarang kita sudah luar biasa kehilangan begitu banyak aktivitas ekonomi. Ya orang bisa bilang bahwa nggak apa-apa, yang penting kita bisa menangani kesehatan, tetapi aktivitas ekonomi itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi ini memang dilematis, tidak mudah, tidak ada jawaban yang ideal, tetapi kita harus berani. Walaupun kita yang bisa kita lakukan adalah menekan risiko serendah mungkin, ya. Nah ini tadi sudah disampaikan. Lalu kemudian kalau yang kami pelajari dari apa yang dibuat oleh teman-teman di Kemendikbud, ya upaya vaksinasi kepada dosen, kepada guru itu berupaya dipercepat. Ada pertanyaan kepada saya, kepada teman-teman, kenapa vaksinasinya tidak secepat yang diharapkan misalnya. Kebetulan itu bukan kewenangan kami di Satgas ya, vaksinasi itu kewenangan di Kementerian Kesehatan. Tapi kami bisa memahami teman-teman di Kemenkes karena ternyata orang Indonesia itu cukup banyak yang punya penyakit penyerta ya. Jadi penyakit tidak menular, penyakit komorbidnya cukup banyak juga, sehingga mereka ketika belum stabil misalnya diabetes, tetapi diabetesnya belum stabil, maka belum bisa disuntikan vaksin. Jadi banyak juga hal-hal yang menjadi kendala di lapangan. Tentu harapan kita lebih baiklah daripada yang terjadi. Nah kalau kita perhatikan kemarin, tambahan orang yang divaksin kemarin itu sudah mencapai, kemarin dalam satu hari bertambah 1,3 juta orang. Ini menurut kami juga bagus ya, karena di dalam fakta lapangannya, ketika orang itu sudah siap divaksin, itu ada yang tiba-tiba tensinya, tekanan darahnya tinggi banget, ya 150, 170, 180, jadi nggak bisa divaksin. Nah, bayangkan dari 1,3 juta orang yang divaksin tadi, itu mungkin yang datang ke lokasi bisa sampai 1,5, 1,7 juta, tapi belum tentu semuanya bisa divaksin. Lalu kemudian
kita lihat sekarang kondisi sudah menurun, ya, sudah menurun, sudah membaik, dan kita tahu bahwa di PPKM level 4 nggak boleh tuh ada pembelajaran luring, ya. Tadi saya kaget juga masih ada daerah yang masuk kategori PPKM level 4 tetapi melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Itu tentu Satgas daerah harus segera bertindak, dan terima kasih nanti bisa kami sampaikan kepada teman-teman Satgas daerah. Kita positivity rate-nya masih cukup tinggi, ya, di angka 14,38%, walaupun sudah turun dari puncaknya di minggu ketiga Juli sekitar 30,5%, tapi ini masih tinggi. Ya, menurunkan positivity rate itu dengan memasifkan testing dan tracing supaya orang yang punya penyakit ini bisa dikurung lah dalam tanda petik, ya, diisolasi sesegera mungkin dan tidak menularkan. Upaya yang dilakukan pemerintah banyak, dari mulai membangun isoter, isolasi terpusat, lalu kemudian memperbanyak dan mempercepat testing dan tracing. Tapi ini nggak mudah juga, soalnya begini, ketika jumlah kasus harian itu melonjak drastis, katakan kita sempat di kasus misalnya 40.000 aja, berarti orang yang harus ditelusuri pernah kontak erat dengan 40.000, kalau standarnya tuh harusnya 1:15. Kalau 1:15 harus dicari kurang lebih 600.000 orang dalam waktu 72 jam. Kurang dari 72 jam harus dicari orang yang pernah kontak erat sebanyak 600.000. Sumber daya kita betul-betul terbatas. Ya, jadi ketika terjadi lonjakan itu untuk melakukan tracing bukanlah hal yang mudah. Walaupun terus pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk melaksanakan itu. Nah, vaksinasi 55% pendidik dan tenaga kependidikan telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, dan 36% pendidik dan tenaga kependidikan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, sedangkan 10% remaja sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 6% mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Ya, ini SKB 4 Menteri ini dan seterusnya. Dalam penyelenggaraan sekolah daring, Kemendikbud harus mendorong inovasi penyesuaian dan perbaikan. Saya setuju ini, ya. Tetapi memang nggak mudah. Jadi gini, there is no one size fits all policy. Jadi kalau ada satu kekurangan, nggak bisa kemudian kita berlakukan bahwa atau kita generalisir itu menjadi masalah di semua tempat, ya. Nah, kepala daerah juga banyak yang memberi masukan. Misalnya di satu daerah tuh level 4, katakan Provinsi DKI Jakarta level 4. Tapi di level 4 kalau di zoom in, itu ada kelurahan, kecamatan yang sebetulnya dia baik-baik aja gitu. Ya, jadi mereka merasa bahwa mereka seharusnya boleh penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi nggak boleh karena kita kita melihat dalam konteks wilayah tadi. Jadi ketika kita melihat secara keseluruhan dan kemudian hanya sekedar melarang tanpa memberi solusi, tidak semua orang juga bisa menjalankan pendidikan daring secara baik. Lalu kemudian salah satu yang dikeluhkan oleh kepala daerah, jadi kami kemarin mendengarkan para kepala daerah, ya, mereka bilang bahwa anak-anak kami, Pak, itu mereka nggak sekolah tapi terus kemudian main keluyuran kemana-mana dan punya risiko tertular juga. Artinya kalau di sekolah mereka bisa dikontrol, ya. Sama dengan pembukaan tempat ibadah, kami setuju bahwa tempat ibadah tuh bisa dikontrol, bisa dilihat orang pakai masker, jaga jarak dan seterusnya, bisa diingatkan, ada satgasnya, ya. Kalau di lingkungan bermain nggak ada satgasnya. Nah, kalau di mal kenapa orang bisa jadi tertib? Karena ada satgasnya, ada protokolnya yang harus dipatuhi oleh semua. Nah, begitu pula dengan sekolah. Ketika anak-anak ini sekolah tidak, bermain iya, kemudian punya risiko penularan yang tinggi, ilmunya juga nggak dapat. Nah, itu juga kita harus secara bijak mencoba mencarikan solusi. Makanya PTMT ini benar-benar terbatas melalui proses uji coba, melalui pengawasan. Kalau ada yang sampai melanggar, maka dilakukan hukuman, ya, dilakukan hukuman. Kadang-kadang jangankan
kepala sekolah, guru, maskernya melorot atau ditaruh dagu. Kepala daerah juga ada yang maskernya di dagu. Jadi ini juga kami terus-menerus mencoba melakukan edukasi secara masif. Nah, ini ada daftar periksa dan seterusnya. Saya pikir sini bisa dibaca nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman lapor COVID dan seterusnya. Terakhir, saya mau sedikit saja masukan dari Pak Diki tadi bagus sama teman-teman bahwa pelibatan mahasiswa penting. Betul. Waktu pertama kali saya menjadi ditugaskan sebagai ketua bidang perubahan perilaku, yang kepikiran di otak saya adalah yang melakukan edukasi adalah para mahasiswa. Maka waktu itu saya telepon Pak Dirjen Dikti, Pak Nizam, supaya kita kerjasama dan memperbolehkan kerja mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat tadi itu dikonversi menjadi SKS, ya. Nah, akhirnya kami melibatkan 115.000, sekarang 115.700 sekian duta perubahan perilaku, dan 50.000 atau 60.000 diantaranya adalah mahasiswa. Nah, cuma memang ini yang menjadi tantangan adalah mereka ini kan juga punya waktu untuk kuliah, ya, ujian dan seterusnya. Ini bisa saya tunjukkan nih bagaimana kerja mereka di lapangan, ya. Bisa saya tunjukkan sebentar. Ini kami punya dashboard monitoring perubahan perilaku. Di sini kami mengamati misalkan dalam 11 bulan terakhir sebetulnya ini 57 juta orang sudah diedukasi, ya. Ini bagaimana pelaksanaan di lapangannya. Ini mereka melakukan edukasi langsung, membagikan masker sekitar 18,7 juta masker sudah dibagikan, ya, dalam 11 bulan terakhir. Berarti 1 bulan kira-kira 1,2-1,3 juta masker dibagikan secara swadaya oleh mereka. Nah, coba kalau kita lihat keanggotaannya, ya, keanggotaannya ini mayoritas adalah mahasiswa, ya. Jadi kami sudah melibatkan begitu banyak mahasiswa, ya, dan memang duta perubahan perilaku ini mayoritas adalah mahasiswa, ya. Nah, jadi nih Universitas 11 Maret, Universitas 11 Maret, Universitas 11 Maret dan seterusnya, dan kita bisa lihat bagaimana kerja mereka di lapangan. Nah, dari situ kita keluarkan sertifikat dan bisa dikonversi menjadi SKS di kampus. Dan itu yang kita lakukan. Terima kasih. UKSW sudah ikut, ya. ITB yang mendaftar hanya 80 orang, ya. UI juga yang mendaftar kalau nggak salah cuma 40 orang, ya. UKSW itu ada sekitar 600 orang yang mendaftar waktu itu mahasiswa. Jadi yang paling banyak universitas yang mahasiswa yang mendaftar tuh Universitas Negeri Padang sampai sekitar 7.000 mahasiswa, nomor 2 Universitas Negeri Surabaya sekitar 5.000 mahasiswa, nomor 3 IAIN, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar 4.000 mahasiswa. Jadi mahasiswanya banyak, ya, dan mereka bekerja di lokasi tinggalnya masing-masing. Kira-kira gitu. Nanti untuk masukan-masukan yang terkait Kementerian Kesehatan kami sampaikan ke Kemenkes. Ya, masukan-masukan untuk Kemendikbud, karena dari Kemendikbud nggak datang, ya. Nanti kami sampaikan ke teman-teman Kemendikbud. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas banyak banget nih masukan dan perspektif baru dan solusi untuk PTM ke depannya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Charlie. Kebetulan ada temuan-temuan baru yang akan bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu loh. Nah, kepada Mas Charlie disilakan. Oke, terima kasih moderator Rifani, ya. Selamat siang rekan-rekan semua dari lapor COVID, teman-teman BEM, dari Satgas, ada juga dari peneliti dari UI. Terima kasih memberikan kesempatan di forum ini juga kepada LBH Jakarta memberikan tanggapan, ya. Saya nggak akan share PowerPoint, ya, biar waktunya mungkin lebih singkat. Tapi mungkin nanti akan ada brief yang bisa di-share untuk teman-teman semua.
Pertama mungkin saya tadi udah banyak disampaikan lah oleh temuan dari lapor COVID sendiri soal ada cukup banyak pelanggaran prokes, tingkat vaksinasi masih rendah, dan rekomendasi yang luar biasa tadi dari teman-teman mahasiswa. Sebelum masuk ke poin yang mau saya sampaikan, mungkin penting untuk disampaikan bahwa ada ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, yaitu jadi landasan bagaimana pemerintah itu menjalankan fungsi pemerintahannya gitu. Di situ ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, di mana dalam segala hal ya, pemerintah ingin menerbitkan kebijakan, yaitu harus memenuhi asas-asas tersebut, baik itu asas kehati-hatian, ketelitian, dan keadilan, pelibatan, partisipasi, dan lain-lain. Nah, ini yang belakangan temuan Ombudsman dan Komnas HAM menyatakan bahwa pemerintah dalam 3 tahun terakhir cukup bermasalah gitu dengan pelibatan masyarakat dan transparansi ini. Dan hal-hal itu penting dilakukan ya dalam upaya apa? Dalam upaya menekan resiko. Memang segala sesuatu ada resiko, tapi justru peran dari Satgas dan juga peran dari pemerintah dalam penanganan COVID adalah untuk menekan resiko tersebut gitu. Jadi justru harus semaksimal mungkin dilakukan untuk menekan resiko. Dan yang penting juga di awal untuk ditegaskan adalah prinsip dari pendidikan. Pendidikan ini adalah hak ya. Kewajibannya negara untuk memenuhinya. Dia bukan privilege seseorang atau orang tertentu saja. Semua orang wajib bisa mengakses pendidikan dasar dan menengah. Nah, sedangkan kalau untuk pendidikan tinggi itu secara progresif itu harus berangsur-angsur semakin terjangkau, dan bahkan prinsipnya adalah bisa semakin bebas digratiskan gitu ya. Itu amanah dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C, 28E, 31D 45, Kovenant Hak Ekonomi Sosial Budaya pasal 31 yang sudah kita ratifikasi juga gitu. Jadi itulah kenapa pendidikan ini sangat penting gitu. Pendidikan ini barang publik gitu. Dan tentu saja pemerintah sendiri kemarin sudah menyampaikan soal adanya potensi learning loss yang akibat dari disrupsi pandemi ini gitu ya. Dan disitulah tantangannya kemudian bagaimana pendidikan ini diberikan selama pandemi. Nah, saya pikir pemerintah bukannya tanpa guideline ya, jadi ada cukup banyak guideline yang bisa dilakukan. Selain tadi ya, pelibatan masyarakat, melibatkan stakeholder itu wajib sebenarnya sifatnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahkan di Undang-Undang Pendidikan ya, Sisdiknas maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi tanpa pelibatan yang adil ya antar stakeholdernya, sebenarnya kebijakan yang dibuat pertama mungkin tidak menjawab permasalahan, atau kedua tidak efektif kemudian dilakukan. Jadi ini sangat penting sebenarnya. Tapi juga ada prinsip-prinsip indikator pemenuhan hak atas pendidikan. Baik, ini ada prinsipnya ketersediaan, aksesibilitas, baik secara fisik maupun ekonomi, dan adaptabilitas, hal-hal yang bisa diterima secara budaya gitu. Nah, ini indikator sebenarnya yang bisa digunakan oleh pemerintah, wajib digunakan untuk membuat kebijakan pendidikan khususnya di masa pandemi. Nah, tadi kalau kita ngomongin soal partisipasi mahasiswa ya, itu juga ada di jaminan undang-undang cukup banyak ya. Nanti bisa lebih jelasnya ada di paper ya. Nah, problemnya mungkin saya berangkat dari problem secara umum ya di soal kemahasiswaan selama pandemi. Tadi kawan-kawan sudah menyampaikan sebenarnya ada problem kebebasan akademik ya di selama ini. Pertama, selain kebebasan akademik itu dianggap hanya milik dosen saja gitu ya. Sedangkan kawan-kawan mahasiswa ini kemudian terbatas haknya untuk berkumpul, kemudian menyampaikan aspirasinya. Beberapa kritik yang disampaikan berujung pada DO dan skorsing, dan bahkan ada upaya kriminalisasi.
Nah, ini ironis sekali, kawan-kawan tadi menyampaikan gagal menemui Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk menyampaikan kajian yang luar biasa tadi pada Hari Pendidikan Nasional. Di saat yang bersamaan, beberapa kemampuan mahasiswa itu dipidanakan begitu, karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Padahal berbagai bukti di media menayangkan bagaimana aksi yang dilakukan itu sangat mematuhi protokol kesehatan. Jadi problem kebebasan akademik ini menjadi problem tersendiri gitu ya selama pandemi, khususnya di ranah pendidikan tinggi gitu. Selain itu juga tadi selain juga pembatasan kebebasan ruang demokrasi di kampus, ada problem juga kalau di kemahasiswaan yang kami dapatkan dari koalisi itu aksesibilitas metode pembelajaran jarak jauh tadi sudah disampaikan, dan insentif yang sebenarnya ada walaupun terlambat tadi hambatannya, namun kalau kita bandingkan dengan insentif yang diterima oleh sektor usaha, kami pikir ini tidak cukup sebanding gitu ya. Misalnya ada relaksasi pajak gitu bagi perusahaan dan juga penangguhan upah gitu untuk perusahaan serta edaran Menteri Tenaga Kerja, tapi di lain sisi menurut kami insentif serupa tidak maksimal diberikan kepada masyarakat gitu. Itu beberapa hal ya yang mungkin jadi background sebelum kita bicara soal pembelajaran tatap muka gitu. Itu beberapa catatan kritis yang saya pikir sangat penting ya untuk disampaikan. Nah, sedangkan terkait dengan pembelajaran tatap muka sendiri yang memang yang paling dekat sekarang kan terkait dengan pendidikan dasar dan menengah ya, itu disampaikan urgensinya, Menteri menyampaikan bahwa ini pembelajaran jarak jauh memberatkan siswa dan juga mengakibatkan learning loss gitu, dan bahkan pernyataan publiknya secara tegas bilang walaupun belum divaksin pun nggak masalah asal ada izin dari orang tua. Nah, ini sebenarnya dari berbagai pernyataan publik yang kami lihat dan juga aturan yang ada di SKB 4 Menteri maupun instruksi Mendagri 35 tahun 2021 maupun kalau di Jakarta ada surat keputusan Disdik ya 883 2021, ini ada beberapa hal yang sebenarnya tidak jelas ya bagaimana sebenarnya aturan yang pastinya gitu. Pertama soal syarat vaksin ya. Jadi pertama di sini memang tidak ada minimal ketervaksinan ya di dalam satu sekolah yang sehingga bisa mengikuti pembelajaran tatap muka gitu ya. Dan di sini peraturannya bilang bahwa bisa dihentikan sementara jika ditemukan kasus COVID. Ada kewajiban pengawasan dalam pelaksanaannya, dan sebenarnya tanggung jawab yang besar ada di level pemerintah daerah di sini disebutkan. Kapasitas maksimal 50%, dan di Jakarta sendiri sudah ditetapkan sekarang 587 sekolah itu yang mengikuti PTM di hari Senin besok ini. Nah, problemnya gini, pertama soal tingkat vaksinasi tadi. Jadi teman-teman lapor COVID tadi sudah menjelaskan betapa rendahnya angka vaksinasi, apalagi untuk SD dan di bawahnya itu belum siswanya sendiri belum divaksin. Di awal bulan lalu koalisi guru ya, teman-teman federasi guru dan juga tenaga pendidik itu menyampaikan angka vaksinasi masih rendah. Di Jakarta sendiri itu angkanya untuk vaksin yang dosis 2 aja masih di bawah 50%. Peserta didik juga yang bisa divaksin itu di Jakarta sendiri yang tingkatnya sebenarnya masih cukup tinggi, itu masih di bawah 50% yang selesai divaksin. Jadi ini
menurut kami agak berbahaya ketika PTM ini ditetapkan ketika angka vaksinasi itu ya belum mencapai target sama sekali, bahkan belum selesai dilakukan di beberapa fasilitas pendidikan gitu. Problemnya di mana? Karena memang sejak awal tidak diatur batasan pelaksanaan vaksinasinya berapa gitu. Nah, kedua, problem PTM juga yang kami lihat soal monitoring dan evaluasi. Cukup banyak kasus selama PPKM level 4 kemarin yang pelanggaran yang dilakukan oleh sekolah, melakukan tatap muka padahal tidak boleh gitu ya. Namun tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi pemerintah terhadap pelanggaran tersebut. Bahkan aduan masyarakat itu masih dikesampingkan gitu. Beberapa aduan ini udah disampaikan di rilis atau konferensi pers sebelumnya ya dengan lapor COVID ya. Juga tidak tersinkronisasinya antara Satgas dan juga satuan pendidikan dan dinas di level daerah khususnya. Jadi sekolah dan guru kemudian mendapat beban yang cukup besar gitu dalam PTM ini, khususnya terkait menjaga protokol kesehatan. Problem lain adalah soal aspirasi dari orang tua murid ya. Jadi teman-teman guru kemarin di Agustus sudah menyampaikan hasil survei mereka bahwa orang tua murid sendiri masih cukup banyak yang tidak siap dengan pembelajaran tatap muka gitu. Walaupun memang kemudian diperbolehkan ya ada hybrid gitu. Jadi siswa yang tidak ingin PTM, orang tua yang tidak ingin itu anaknya bisa di rumah, tapi itu kemudian jadi problem. Guru kebingungan metode apa yang disediakan oleh pemerintah di situ untuk mengatasinya. Juga tidak terlalu dipikirkan juga soal alur mobilitas ya, karena kalau ke sekolah berarti nanti akan ada mobilitas di lapangan, ada alat transportasi dan lain-lain, sedangkan cukup banyak orang tua yang belum bisa divaksin ya. Jadi ini agak mustahil gitu dilakukan dalam waktu sekarang dengan kondisi vaksinasi dan juga protokol yang diterapkan pemerintah yang membatasi mobilitas. Nah, itu beberapa hal ya yang menjadi catatan dan juga sebenarnya pemerintah bisa merujuk pada UN Framework for Reopening Schools ya. Nah, di sini UN sendiri atau khususnya UNICEF ya ini menyampaikan bahwa kalau mau membuka sekolah, pemerintah harus menyelesaikan vaksinasi gitu. Positivity rate yang tadi sudah disampaikan itu perlu diatur standarnya kapan sekolah bisa dibuka, dan yang pasti pemerintah di level pusat yaitu harus membuat sebuah roadmap itu atau semacam aturan yang jelas gitu, panduan yang jelas bagaimana jalan kapan standar bisa dilakukan pembelajaran tatap muka dan bagaimana proses evaluasinya, penjagaannya gitu. Nah, protokol ini melihat belum ada, dan di SKB maupun di peraturan yang ada di level menteri maupun di level dinas pendidikan di daerah itu berbagai kewenangannya cukup besar dilimpahkan kemudian ke dinas pendidikan di daerah. Nah ini kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya ini akan menciptakan problem baru gitu, pelaksanaannya bingung, pengawasannya bingung. Jadi sebaiknya pembelajaran tatap muka tidak dilakukan dulu sebelum ada kriteria yang jelas dengan tadi berbagai indikator yang seharusnya ada. Kalau tidak ada indikatornya, bagaimana kemudian pemerintah bisa meminimalisir resiko khususnya kesehatan terhadap masyarakat, peserta didik gitu ya. Dan selain itu tentu ini tidak bisa dilepaskan kami pikir dengan bagaimana pemerintah menangani pandemi secara keseluruhan gitu. Ya kemarin kami sudah menyampaikan beberapa temuan kita soal bagaimana data epidemiologis itu masih dikelola dengan tidak baik, tidak terbuka. Bahkan lapor COVID menyampaikan
ada gap angka kematian yang cukup besar yang tidak dilaporkan. Angka kematian kemarin sempat dicabut gitu ya dari indikator penentuan level PPKM. 3T juga masih sangat rendah. Di Jawa Bali aja itu target 324.000, namun rata-rata nasional per hari hanya 100.000 gitu. Jadi masih jauh target 3T. Angka vaksinasi juga masih cukup rendah ya, 25%. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh Satgas sendiri gitu. Jadi dan problem lain tentu saja adalah soal jaminan sosial, jaminan penghidupan masyarakat yang tidak maksimal, apalagi kemarin ada korupsi terkait bantuan sosial. Nah, ini hal-hal ini kemudian tidak bisa dikesampingkan gitu dari bagaimana kemudian mempersiapkan perbaikan untuk pembelajaran tatap muka pada peserta didik dan orang tua. Nah, dari situ sebenarnya kami ada beberapa rekomendasi ya. Yang pertama, ini khususnya terkait pendidikan pembelajaran tatap muka untuk dasar dan menengah, ya ini wajib dilibatkan sebenarnya orang tua. Pelibatannya gini, tentu kebijakan dalam konteks pendidikan itu sebenarnya harus ada basisnya gitu ya. Nah itu basis survei dan lain-lain, ini teman-teman juga sudah melakukan, beberapa masyarakat bisa melakukan. Harusnya negara lebih mampu gitu untuk melakukan itu, untuk melihat bagaimana kemudian kesiapan di bawah dan juga respon dari orang tua sendiri dan siswa gitu. Perlu ada panduan yang jelas agar implementasi di lapangan dapat dikontrol. Panduannya harus ada di level nasional, walaupun penentuannya bisa ada di level daerah gitu, karena level daerah tapi setidaknya ada guideline dalam hal terjadi kondisi tertentu, apa yang harus dilakukan dan bagaimana alur mekanismenya. Karena tadi seperti yang disampaikan sendiri, konektivitas atau sinkronisasi dari masing-masing kementerian atau satgas dan juga dinas pendidikan di level daerah itu juga masih sulit. Dan rekomendasi lain soal perbaikan mekanisme pengawasan dan pengaduan. Tadi mahasiswa menyampaikan terobosan yang sangat baik, dan kami pikir vaksinasi harus diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Apalagi untuk level 3 rasanya tidak mungkin untuk melakukan PTM tanpa melihat resiko yang mungkin muncul ya, tingkat penularan dan lain-lain. Dan untuk pendidikan tinggi tentu rekomendasinya ada melibatkan mahasiswa. Soal keringanan uang kuliah juga itu jadi problem ya kemarin. Jadi kami pikir perlu ada prioritas untuk hal tersebut. Dan tentu selain itu ada beberapa problem laten sebenarnya di undang-undang pendidikan tinggi, tapi itu mungkin disampaikan di lain kesempatan. Secara garis besar kami melihat pembelajaran tatap muka sepertinya dipaksakan kalau sekarang tanpa ada guideline yang jelas gitu, tanpa ada standar-standar saintifik ya. Kalau mau dibilang kebijakannya diambil secara saintifik, saya pikir tolak ukur indikatornya harus juga jelas ditetapkan. Itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Charlie, pemaparan yang sangat baru dan perlu kita pertimbangkan juga. Nah, untuk sesi terakhir kita mungkin akan berdiskusi saja, karena di chatbox udah ada 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Diki dan Pak Sony. Izinkan saya membacakannya, kemudian langsung dijawab aja. Pertama ada pertanyaan dari Mas Lintang Wieksono yang menyebutkan bahwa bagaimana langkah atau tahapan untuk kuliah offline ke depannya, bagaimana tahap-tahap untuk keefektifan pembelajaran. Itu aja Mas yang pertama.
kita mungkin bisa langsung ke Pak Diki dulu, kemudian langsung dilanjutkan oleh Pak Sony. Disilahkan. Terima kasih. Ini akhirnya nih saya bisa satu forum diskusi dengan Pak Sony nih. Baru kali ini ya Pak Sony ya kita bisa dalam satu forum untuk diskusi ya. Jadi kita bisa bertukar pikiran, bertukar gagasan. Terima kasih pertanyaannya Mas Lintang, dan ini juga sebenarnya terkait juga apa yang ingin saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sony. Saya sepakat bahwa mungkin kalau kita bicara zero risk itu mustahil ya, itu terlalu idealis bahkan utopis gitu ya, zero risk gitu. Dan tentu saja kemudian kalau kita tidak mau zero risk terkait juga dengan pembukaan, kita harus kemudian menentukan resiko yang bisa kita terima, acceptable risk gitu ya. Acceptable risk itu adalah yang manageable gitu ya. Nah, memang kemudian kalau kita bicara soal sesuatu yang manageable gitu ya, memang rasa-rasanya kalau tadi disampaikan Pak Sony juga saya sepakat. Oke, containment itu mungkin sudah mungkin perlu kita tinggalkan ya gitu ya. Gagasan containment supaya kita bisa zero risk itu mungkin ya bisa dikatakan terlalu utopis lah gitu. Nah, ini artinya kemudian kita bicara masuk ke level yang berikutnya setelah containment tidak mungkin ya. Kita nggak bisa ngikutin seperti New Zealand misalnya atau Australia yang sekarang kemudian mereka sangat terobsesi dengan containment, zero risk gitu ya, zero case bahkan gitu. Maka kemudian kita bicara sesuatu yang manageable, kita bicara mitigasi. Gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian harus clear, jelas ya. Mau soal pembukaan sekolah, pembukaan bisnis, pembukaan sektor-sektor kegiatan publik, kita harus kemudian bicara di level mitigasi. Nah, mitigasi itu kemudian mensyaratkan paling tidak, gitu ya. Pertama, apa yang kita antisipasi gitu ya, apa yang kita antisipasi dan kemudian apa yang harus kita lakukan, dan kemudian kita punya daftar periksa gitu. Nah, jadi kalau kemudian dalam konteks pembukaan kampus atau pembukaan sekolah ya untuk kegiatan PTMT atau PTM atau kemudian perkuliahan, maka kemudian di setiap unit-unit atau satuan ya di mana kegiatan pendidikan itu akan dibuka ya, harus punya yang namanya mitigation plan. Ya, mitigation plan itu banyak aspeknya, gitu ya. Daftar periksa itu salah satu. Tetapi kemudian ya tadi ini terkait dengan pelaksana dan pelaksanaannya. Nah, menurut saya selain daftar periksa, dari situ kemudian mengisyaratkan atau menunjukkan ya skenario building ya untuk memitigasi ketika case itu nggak mungkin kita katakan nol, resiko itu nggak mungkin kita nolkan gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus ditunjukkan gitu ya. Baik di level yang sifatnya makro, nasional, tetapi kemudian saya percaya betul ini kalau teori bencana ya. Every disaster is local. Ya, gitu. Jadi kalau kemudian kita bicara lokal, kita bicara kemudian satuan administrasi pemerintahan, pusat, daerah. Nah, kita harus kemudian sampai ke kemudian yang namanya pemerintahan itu sampai yang paling lokal gitu ya. Kalau kemudian kita bicara dalam konteks Indonesia ya kabupaten kota gitu. Nah, jadi kabupaten kota itu harus punya mitigation plan gitu, punya skenario building, punya daftar periksa ya. Itu mungkin sebagian ada yang kemudian menjadi template dari pemerintah pusat, tetapi kemudian harus sampai kemudian di tingkat pemerintahan daerah itu mereka punya mitigation plan gitu ya, punya daftar periksa dan lain-lain. Nah, itu belum lokal juga kalau menurut saya. Yang paling lokal adalah unit di mana kemudian aktivitas itu terjadi. Ya, nah unit aktivitas itu terjadi kalau kita bicara pendidikan ya sekolah atau kampus. Nah, sekolah atau kampus kan kemudian mereka tidak berdiri sendiri. Ada siapa saja stakeholder-nya? Stakeholder-nya tentu saja ada satuan atau unit pemerintah yang kemudian mengatur, yang meregulasi ya. Jadi kalau sekolah ya kemudian di daerah kita bicara dinas pendidikan, kalau SD SMP gitu ya, dinas pendidikan kabupaten kota. Kalau SMA kemudian itu urusannya dinas pendidikan provinsi. Nah, ini yang kemudian harus terjadi gitu ya. Mereka ikut memikirkan, ikut terlibat, ikut melaksanakan proses pengembangan
desain skenario dan lain-lain itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu kita cek, perlu kita periksa nih, dan itu yang kemudian di situ mahasiswa bisa berperan. Gitu ya. Ketika mahasiswa menjadi bagian dari proses pendidikan di unitnya, ya, mereka harus kemudian menjadi bagian yang terlibat, gitu ya. Terlibat bisa dalam konteks mereka sebagai tadi ya, gambarnya sebagai duta perubahan perilaku ya. Tetapi tadi apa yang disampaikan misalnya oleh Warani ya, atau Hanif gitu ya, atau Mas Ginanjar gitu ya. Terutama tadi saya tangkap dari Warani gitu ya. Bagaimana kemudian ketika mahasiswa dilibatkan bukan hanya di level implementasi, pelaksanaan, tetapi juga pengambilan kebijakan ya, atau pengambilan keputusan, itu akan membuat proses menjadi akan lebih partisipatif tentu saja, tetapi kemudian quality atau output dari proses diskusi pengambilan kebijakan itu menjadi lebih baik. Nah, menurut saya ini kemudian yang harus kita pikirkan terjadi gitu ya gitu. Jadi ada memang yang proses melibatkan mitigation plan itu dari pusat, tetapi kemudian mitigation plan itu juga harus ada di level daerah sampai kemudian di tingkat lokal di mana kegiatan itu akan terjadi. Ya, ini kita bicara konteks pendidikan. Nah, kemudian mereka yang ada di dalam satuan atau unit-unit itu kemudian terlibat secara penuh, gitu ya. Nah, terlibat itu buat saya, apalagi kalau kita bicara dalam konteks mahasiswa, ya mereka sudah kita tahu punya kapasitas, ya kapasitas untuk menganalisis, ya kapasitas untuk kemudian mendiskusikan kebijakan, gitu ya. Bahkan kemudian mereka bisa membuat formulasi gitu ya, atau merekomendasikan. Menurut saya ini yang harus dilihat sebagai peran strategis dan nilai strategis ketika kemudian melibatkan mahasiswa, bukan hanya di level pelaksanaan gitu ya. Dan semakin mahasiswa terlibat ya, dilibatkan dalam proses-proses yang agak lebih tinggi lah ya. Jadi ini ibaratnya lebih higher order gitu ya, higher order karena mereka terlibat dalam pembicaraan soal kebijakannya. Mahasiswa akan makin terlibat dan mereka akan bisa makin komit gitu. Ketika mereka makin terlibat, makin komit, maka kualitas implementasi itu bisa menjadi makin baik. Nah, itu catatan dari saya menanggapi pertanyaan Mas Lintang dan sedikit juga menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Sony. Jadi memang kita tidak akan bicara containment, tetapi mitigasi dan bagaimana mitigasi itu kemudian terjadi harus ada pelibatan. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Sony, silahkan. Ya, baik. Makasih Pak Diki. Masukannya bagus sekali. Yang pertama, nanti gini, teman-teman BEM kami undang deh. Tolong Bu Ira ada di sini ya, Bu Ira. Terus ada Mbak Evi, ada Mbak Marci. Tolong diundang khusus nih. Nanti tolong melalui Mas Hanif, Mas Ginanjar, ya, Mas Warane, BEM se-Indonesia kalau perlu diundang aja, diundang memberi masukan terutama terkait bidang saya ya, perubahan perilaku. Nah, terus kemudian apa yang bisa dikontribusikan. Saya pikir bagus itu, nanti kita akan libatkan Pak Diki, teman-teman di dalam upaya untuk melaksanakan perubahan perilaku di lapangan. Yang kedua, betul sekali mitigasi itu luar biasa ya, kita bahkan dalam berbagai rapat Pak Luhut ya, Pak Kasatgas menyampaikan kita benar-benar harus hati-hati banget berkali-kali gitu, hati-hati banget karena dengan positivity rate masih di atas 10%, kalau misalkan aktivitas ini dibuka tidak dengan kehati-hatian dan tidak dengan mitigasi yang tepat, itu bisa terjadi lonjakan lagi. Kalau lonjakan lagi, kita semua yang repot juga gitu loh, ya. Kita semua yang repot juga. Makanya salah satu upaya untuk memitigasi risiko dengan menerapkan protokol kesehatan digital. Oleh karenanya, ya, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi baik untuk berbagai kegiatan ya, termasuk kegiatan nanti pembukaan aktivitas uji coba di beberapa kawasan industri, itu harus dengan aplikasi Peduli Lindungi, karena di situ kita tahu status kesehatan seseorang dan risikonya, ya. Nah, kita nggak bisa melakukan pengawasan secara manual. Bagaimanapun juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, petugas tidak akan pernah mencukupi untuk melakukan pengawasan secara manual.
Oleh karenanya kita harus melibatkan teknologi di dalamnya. Penggunaan protokol kesehatan digital itu, misalkan saja kemarin untuk mall ya, ternyata ada tuh orang yang berstatus positif dan masih berupaya untuk masuk ke dalam mall gitu. Jadi itu berhasil dicegah dengan protokol kesehatan digital ya, dengan Peduli Lindungi tadi. Terus kemudian kita mencoba memastikan bahwa mereka yang melakukan aktivitas itu adalah orang-orang yang punya risiko kesehatan, risiko yang rendah. Ya, risiko tuh artinya risiko tertular atau risiko menulari. Lalu kemudian kalau sampai terpaksa tertular, dia misalkan dia sudah divaksin itu akan menurunkan risiko kesakitan, keparahan dan kematian, kan kayak gitu. Jadi itu diupayakan, memang sudah dilakukan. Dan untuk pembukaan sekolah ini sebetulnya detail loh, agak rigid ya. Saya nggak bisa ini karena itu sebetulnya teman-teman Kemendikbud yang punya kewenangan untuk menjelaskan apa saja protokol kesehatannya. Yang pertama adalah mereka punya daftar periksa. Punya daftar periksa yang menjadi prasyarat sekolah bisa menyelenggarakan PTMT. Ya, itu ada tuh semuanya. Ya, terus kemudian mereka harus melihat leveling PPKM yang ada di wilayahnya. Lalu kemudian kalau itu sudah ada, mereka harus memiliki satgas sekolah, satgas kampus yang akan menjadi pengawas ya, atau kemudian yang menerapkan protokol kesehatan di satuan pendidikannya. Lalu kemudian diatur soal jarak, pintu masuk. Jadi detail sebetulnya, teknisnya itu detail banget. Ya, detail banget. Bahkan kadang-kadang kami juga berpikir, wih detail gini pelaksanaan juga lumayan nih. Nah, kemudian daerah boleh mengembangkan dan harus melakukan pengawasan secara terpadu. Jadi itu dilakukan. Nah, cuma memang kan tetap saja seketat apapun protokol kesehatan, tetap ada risiko tadi yang saya sampaikan. Sehingga butuh komitmen semua pihak, butuh dukungan semua pihak. Paling gampang gini deh, saya naik pesawat ya, semua udah dikasih tahu dalam penerbangan kurang dari 2 jam nggak boleh buka masker sama sekali dan seterusnya. Begitu duduk di pesawat, ada orang buka masker gitu. Jadi kita bukan karena aturannya nggak ada, bukan karena kitanya nggak patuh, tapi begitu ada satu orang gitu, wah itu berisiko banget. Makanya terus kemudian saya bilang pramugari untuk ditindak. Jadi penindakan juga penting sekali, ya. Penindakan juga penting sekali, dan makasih masukan-masukannya sehingga menjadi perhatian juga. Bagus juga diundang Dinas Pendidikan ya. Bagaimanapun juga yang namanya kewenangan yang konkuren itu dilakukan, ada pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi kan nggak bisa semuanya dibebankan. Kita membuat guidance, pedoman-pedoman apa saja. Dan saya lihat sudah dikirim juga ya barusan buku yang baru kemarin kami luncurkan, protokol kesehatan di berbagai tempat. Jadi itu mohon bisa dilihat karena detailnya ada di situ tuh secara umum. Ya, kira-kira demikian. Mbak Diah. Oh ya, soal vaksinasi ya, tadi saya lupa. Indonesia itu tertinggi keempat loh di dunia. Nomor 1 India dengan 452 juta orang yang divaksin. Nomor 2 Amerika 201 juta. Nomor 3 Brazil 127,6 juta.